Rumah hadiah pernikahan baru saja selesai direnovasi, ibu mertua diam-diam mengganti kunci. Aku pura-pura tidak tahu dan menginap 3 hari di rumah orang tuaku. Ibu mertua membawa orang lain untuk tinggal, tak disangka. Momen saat pintu dibuka membuat seluruh keluarga tercengang. Nama saya Rina, tahun ini berusia 28 tahun. Jika ada yang hanya melihat foto pernikahan yang tergantung di ruang tamu rumah ibu saya, mungkin mereka akan berpikir saya adalah perempuan dengan nasib yang tentram. Di foto itu, saya mengenakan gaun putih dengan senyum yang pas, berdiri di samping suami saya, Banyu, seorang pria berwajah teduh, bicaranya lembut, bekerja sebagai PNS. Dari sudut manapun, ia tampak matang dan baik-baik. Ibu saya pernah berkata, kelebihan seorang perempuan bukan terletak pada seberapa kaya suaminya, melainkan pada suami yang tahu diri, menyayangi istri, dan menjaga martabat keluarga. Dulu, saya juga percaya begitu. Saya begitu percaya hingga saat menandatangani buku nikah, saya berpikir hidup saya akan berjalan di alur yang tenang, ada makan malam bersama, ada rumah yang lampunya menyala, ada seorang pria yang pulang kerja memanggil saya istri. Itu sudah cukup. Tapi manusia, terkadang apa yang dianggap cukup dan damai, kelak baru disadari hanyalah cara kita menenangkan diri untuk melewati hari. Apartemen di Taman Asri, kawasan Bintaro, adalah hadiah pernikahan dari kedua orang tua saya. Ayah saya punya toko bahan bangunan, sementara ibu saya sudah lebih dari 20 tahun berjualan di pasar. Mereka menabung sedikit demi sedikit untuk bisa membelikanku sebuah unit apartemen seluas lebih dari 100 meter persegi di lantai 13. Saat menerima sertifikat hak milik, ibu memegang tangan saya, suaranya pelan tapi tegas, anak perempuan, meskipun sudah menikah, harus punya tempat untuk kembali. Ini milikmu, tidak ada yang boleh meremehkanmu. Saya masih ingat betul, saat itu Banyu berdiri di samping sambil tersenyum ramah, berkata kepada orang tua saya, "Bapak, Ibu, tenang saja. Saya menikahi Rina karena sayang, bukan karena hartanya." Ibu saya mendengar itu sampai berkaca-kaca, menoleh pada saya dan berkata, "Kamu beruntung, Nak." Saat merenovasi apartemen, hampir semuanya saya urus sendiri. Saya memilih warna cat, keramik, desain lemari dapur, bahkan lampu gantung di atas meja makan. Saya suka rumah dengan nuansa hangat dan terang, tapi tidak mencolok. Masuk ke dalamnya, hati terasa tenang. Saya menyisihkan satu sudut kecil di dekat jendela kamar tidur untuk rak buku, berpikir kelak, jika punya anak, saya akan duduk di sana membacakan cerita untuknya. Banyu hanya menemani beberapa kali, tapi setiap kali datang, ia hanya sibuk dengan ponselnya. Apapun yang saya tanyakan, jawabannya selalu sama. "Terserah kamu saja, sayang. Kalau menurutmu bagus, ya bagus." Dulu saya pikir suami saya menghargai pendapat saya. Belakangan baru saya sadar. Ada orang yang tidak menolak bukan karena menghargai, tapi karena di dalam hatinya, hal itu tidak pernah benar-benar menjadi miliknya sehingga ia tidak peduli. Ibu mertua saya bernama Ibu Wati. Beliau adalah tipe orang yang masuk ke rumah orang lain seolah sedang menginspeksi aset miliknya. Pertama kali beliau datang melihat apartemen, beliau berkeliling dari ruang tamu ke dapur, dari balkon ke kamar tidur, dan kemanapun matanya memandang, disitulah kritiknya mengikuti. Beliau bilang dinding warna terang begini cepat kotor, lemari dapur model begini susah dibersihkan. Soal ruang ganti di kamar utama, beliau bilang itu pemborosan tempat, lebih baik dibongkar untuk dijadikan kamar anak. Mendengarnya, saya hanya tersenyum tipis dan berkata, "Apartemen ini dibelikan oleh orang tua saya, Bu. Jadi, saya mau menatanya seperti apa, itu urusan saya." Hari itu beliau tidak membantah, tapi saat di koridor, saya mendengar dengan jelas suaranya yang direndahkan kepada Banyu, perempuan kalau sudah menikah tapi masih saja bicara, "Ini milikku, itu milikku, nanti susah diatur." Banyu tidak membela saya. Dia hanya tertawa canggung, suaranya pelan. "Sudahlah Bu. Rina memang begitu orangnya. Memang begitu orangnya." 3 kata itu mengikuti saya selama 3 tahun pernikahan seperti duri dalam daging. Tidak berdarah, tapi selalu terasa nyeri. Setelah menikah,
Kami tinggal sementara di rumah orang tua saya karena apartemen masih dalam proses renovasi. Ibu saya sangat menyayangi menantunya. Pagi dibuatkan sarapan, malam dimasakkan sup. Ayah saya bahkan meminjamkan mobilnya agar Banyu nyaman berangkat kerja. Orang luar yang melihat pasti akan bilang Banyu sangat beruntung. Tapi orang yang beruntung terkadang tidak sadar betapa baiknya ia diperlakukan. Dia makan di rumah saya, memakai mobil saya, tidur di kamar yang disiapkan orang tua saya untuk kami. Tapi setiap kali keluarganya butuh sesuatu, ia selalu menganggap mengambil apa yang menjadi milik saya atau orang tua saya adalah hal yang wajar. Adik laki-lakinya bernama Tino, 4 tahun lebih muda, pekerjaannya serabutan. Istrinya, Mia, sedang hamil anak pertama. Sejak Mia hamil, ibu mertua saya semakin perhatian pada mereka. Beliau sering berkata di depan saya, perempuan yang bisa memberi keturunanlah yang tahu cara menjaga suami dan menenteramkan rumah tangga. Saya mendengarnya sampai telinga saya kebal. Banyu hanya bilang, ibu cuma bicara begitu, tidak ada maksud apa-apa. Bahkan soal anak, ia tidak pernah benar-benar berpihak pada saya. Saya ingin menstabilkan pekerjaan dulu selama 2 tahun baru punya anak. Dia mengangguk setuju di hadapanku, tapi di belakangku, dia bilang pada ibunya bahwa saya masih gila kerja dan belum mau punya anak. Akibatnya, sayalah yang menerima telepon berisi omelan tanpa henti. Pada hari apartemen selesai serah terima, saya sangat bahagia. Saya bahkan memotret surat keterangan layak huni dan mengirimkannya pada ibu, pamer bahwa bulan depan saya akan pindah. Ibu membalas singkat, "Selamat ya nak. Rumah baru harus diisi oleh penghuninya, agar menjadi tempat yang hangat." Membacanya, hidung saya tiba-tiba terasa perih. Tapi siang keesokan harinya, saat saya menyetir sendiri ke apartemen Taman Asri untuk mengukur ulang tirai jendela, semua harapan saya runtuh. Kunci yang biasa saya simpan di saku kecil tas saya masukkan ke lubang kunci, tapi tidak bisa diputar. Saya mencoba lagi. Lalu sekali lagi. Tangan saya dingin. Saya menunduk untuk melihat lebih dekat dan menyadari lubang kuncinya telah diganti. Bukan macet, bukan rusak, tapi benar-benar diganti dengan yang baru dan mengilap. Saya terpaku di depan pintu apartemen milik saya sendiri. Beberapa saat kemudian, barulah saya bisa tenang untuk menelepon Banyu. Dia mengangkat telepon dengan cepat, suaranya masih bercampur tawa dari sebuah warung makan. Saya berkata, kunci pintu apartemen diganti. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu dia menjawab dengan nada yang sedikit lebih pelan, seperti orang yang tertangkap basah. "Oh, ibu lihat kunci yang lama kurang aman, jadi diganti. Mas lupa bilang sama kamu." Saya hanya bertanya satu kalimat, sangat pelan. "Siapa yang memberi ibumu hak untuk mengganti kunci rumahku?" Banyu tertawa canggung. "Kita kan satu keluarga. Kenapa harus perhitungan? Lagi pula apartemennya kan kosong. Ibu sekalian bantu jaga. Dan sekalian Tino sama Mia numpang tinggal sementara karena kontrakan mereka habis." Dia bahkan menambahkan satu kalimat yang membuat hatiku membeku. "Kamu itu kakak ipar, jangan picik begitu." Saya tidak menangis, tidak juga berteriak seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang. Saya hanya mematikan telepon, bersandar pada dinding koridor yang dingin, lalu membuka aplikasi kamera keamanan yang sudah hampir setahun tidak saya sentuh. Dulu saat renovasi, untuk mengawasi tukang, saya memasang 3 kamera tersembunyi di ruang tamu, kamar utama, dan kamar kecil. Setelah selesai, saya lupa begitu saja, gambar muncul. Tangan saya gemetar sampai ponsel hampir jatuh. Di ruang tamu ada beberapa kantong belanjaan, sepasang sandal pria ukuran besar, dan sebuah boks bayi di sudut. Kain penutup sofa berwarna krem yang saya pesan khusus telah hilang, digantikan oleh kain merah marun dengan motif bunga. Di kamar tidur saya, ranjang pengantin ditutupi spray merah menyala. Di lemari tergantung pakaian orang lain. Kamar kecil yang rencananya akan kujadikan ruang baca, kini ditempeli stiker binatang dan dipenuhi tumpukan perlengkapan bayi. Saya tidak butuh penjelasan lagi. Dengan gambar-gambar itu, semua alibi menjadi tidak berarti. Saya berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu langsung turun ke parkiran dan pulang ke rumah ibu. Malam itu,
Banyu datang. Dia membawa 3 kunci baru dan meletakkannya di meja, seolah itu adalah tindakan yang sangat mulia. Dia bilang ibu hanya mengizinkan Tino tinggal sementara selama sebulan. Keluarga itu harus saling bantu di saat susah, katanya. Ayah saya duduk diam. Sejak awal, beliau hanya diam. Tapi mendengar kalimat itu, beliau membanting korannya ke meja, bertanya satu kalimat singkat tapi tegas. Itu rumah siapa? Banyu terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, rumah istri saya, Pak. Saya menatapnya, untuk pertama kalinya melihat dengan begitu kejam bahwa pria ini tidak pernah benar-benar menganggap saya sebagai orang yang perlu dilindungi. Dalam setiap masalah, dia hanya memilih pihak yang membuatnya paling tidak repot. Dan yang harus menelan kepahitan selalu saya. Saya tidak berdebat lagi. Saya hanya berkata, jika besok pagi ibunya dan keluarga Tino tidak keluar dari apartemen itu, saya akan melapor ke polisi dan menempuh jalur hukum. Banyu berdiri, menatapku tidak percaya. Kamu membuat masalah ini jadi besar. Nanti bisa malu kedua belah pihak. Saya tersenyum, tapi hati saya sedingin es. Ada saatnya seorang perempuan tidak lagi takut kehilangan muka, karena yang telah hilang lebih dulu adalah kepercayaannya. Malam itu, saya berbaring di kamar lama saya di rumah ibu, tidak bisa tidur. Di luar jendela, lampu jalan yang redup menyinari pucuk-pucuk pohon. Saya memutar ulang rekaman kamera sekali lagi dan berhenti pada gambar ibu mertua saya berdiri di tengah ruang tamu, tangan di pinggang, tersenyum sambil berkata kepada seseorang, rumah ini cepat atau lambat juga akan jadi milik anakku. Perempuan kalau sudah menikah, harta bawaannya juga harus ikut ke keluarga suami. Mendengarnya, hati saya tiba-tiba menjadi tenang. Keesokan paginya, saya tidak lagi menelepon Banyu. Saya menelepon orang lain. Namanya Pak Leman, sahabat ayah saya, seorang agen properti berpengalaman, dan satu-satunya orang di luar keluarga yang tahu rahasia tentang unit 13H itu. Sebuah rahasia yang selama 3 tahun tidak pernah kuceritakan pada keluarga suami. Dan rahasia itu, jika terungkap, bukan hanya akan membuat ibu mertua saya pucat, tapi juga akan membuat Banyu mengerti bahwa dari awal, orang yang terpojok bukanlah saya. Saya memegang ponsel, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Pak Leman, saya mau minta tolong Bapak untuk mengambil kembali apartemen saya. Tapi kali ini, saya mau menyelesaikannya sampai tuntas. Di seberang sana, Pak Leman terdiam beberapa detik, lalu hanya menjawab satu kalimat, Rina, kalau kamu sudah memutuskan, mulai sekarang jangan pernah lagi berhati lembut. Saya melihat keluar jendela. Langit baru saja mulai terang. Di dalam hati saya saat itu, ada sesuatu yang juga telah putus. Setelah beberapa detik berpikir, saya duduk di tepi tempat tidur, sampai menjelang pagi, ponsel masih menyala di tangan. Kalimat Pak Leman terus terngiang di kepala saya, kalau kamu sudah memutuskan, mulai sekarang jangan pernah lagi berhati lembut. Dulu saya pikir perempuan berhati lembut karena masih punya rasa sayang, masih mau menjaga keutuhan rumah tangga, masih menghormati kedua belah pihak. Tapi setelah malam itu, saya baru mengerti, terkadang kelembutan hati bukanlah sebuah kebajikan, melainkan alasan bagi orang lain untuk terus menginjak-injak kita. Keesokan paginya, ibu mengetuk pintu kamar saya dengan sangat pelan. Saya tahu ibu sudah bangun sejak lama karena aroma bubur ayam dan bawang goreng sudah tercium sampai ke dalam kamar. Ibu saya memang begitu. Jika di rumah ada masalah, beliau tidak akan mendesak atau memaksa anaknya bicara. Beliau hanya akan diam-diam memasak sesuatu yang hangat, seolah kehangatan dari dapur bisa menambal bagian-bagian yang robek di dalam hati. Saya membuka pintu. Ibu menatap saya sejenak, lalu mengelus rambut saya. Kamu benar-benar akan melakukannya, nak? Saya mengangguk. Ibu hanya takut kamu tambah sakit. Saya tersenyum tipis, tapi tenggorokan saya tercekat. Bu, Rina sudah cukup sakit. Sekarang Rina hanya ingin kejelasan. Ayah saya duduk di ruang tamu, di depannya ada segelas teh yang sudah dingin. Beliau tidak banyak bicara, hanya bertanya apakah saya sudah punya semua dokumen yang diperlukan. Saya mengeluarkan sertifikat hak milik, akta jual beli, bukti transfer renovasi, rekaman kamera,
dan pesan-pesan dari Banyu, lalu meletakkannya di atas meja. Ayah melihat semuanya satu persatu. Tangannya terkepal sangat pelan. Seorang pria yang sudah puluhan tahun berbisnis seperti ayah saya jarang sekali menunjukkan emosi. Tapi saat itu, matanya memerah. Ayah dan ibu memberimu rumah itu agar kamu punya sandaran, bukan untuk dijadikan bahan perhitungan oleh keluarga orang lain. Saya menunduk, tiba-tiba merasa bersalah. Orang tua saya butuh bertahun-tahun untuk menabung sebanyak itu, sedangkan saya, hanya karena satu kata sabar, membiarkan orang lain meremehkan hadiah itu. Pukul 9 pagi, Pak Leman datang. Beliau mengenakan kemeja putih, membawa sebuah map coklat tua. Begitu masuk, beliau langsung meletakkan map itu di meja tanpa basa-basi. Rina, masalah ini pertama-tama harus diselesaikan sesuai hukum. Rumah itu atas namamu. Orang lain yang seenaknya mengganti kunci dan tinggal di sana itu salah. Tapi kita tidak langsung membuat keributan. Kita kumpulkan bukti dulu agar nanti mereka tidak bisa menyangkal. Saya menatapnya dan bertanya pelan, rahasia unit 13H itu apa, Pak? Pak Leman menatap ayah saya, lalu ibu saya. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi hening. Ayah saya menghela napas, suaranya memberat. Cerita ini dulu ayah dan ibu tidak ceritakan karena takut kamu banyak pikiran. Unit 13H itu dulu kami beli bukan asal pilih. Pemilik sebelumnya adalah Ibu Nani, teman lama ibumu di pasar. Beliau menjualnya buru-buru karena putranya terlilit utang. Saat proses jual-beli, Ibu Nani menitipkan satu syarat lisan, bahwa jika kelak kamu tidak tinggal di sana, prioritas penjualan harus diberikan kepada cucu perempuannya, karena di dalam rumah itu ada kenangan almarhum suaminya. Ayah dan ibu melihat beliau orang baik dan menjualnya lebih murah hampir 400 juta dari harga pasar, jadi kami berjanji. Saya tertegun. Lalu kenapa ayah dan ibu tidak bilang? Ibu saya dengan lembut memegang tangan saya, karena ibu pikir kamu sudah menikah. Kalau kalian hidup rukun, cerita itu tidak perlu diungkit. Tapi Pak Leman masih menjaga kontak dengan pihak Ibu Nani, cucu perempuannya beberapa bulan ini sedang mencari rumah di area itu. Pak Leman menyambung, namanya Vira, seorang dosen. Suaminya juga orang baik-baik. Mereka sudah lama menyukai unit 13H itu. Kalau kamu memutuskan untuk menjual, Bapak bisa langsung menghubungkan. Tapi menjual atau tidak, itu hakmu. Bapak hanya mengingatkan satu hal, rumah yang sudah ditempati orang lain secara paksa, semakin lama dibiarkan akan semakin rumit. Saya terdiam. Di kepala saya terbayang ruang tamu yang norak, ranjang pengantin yang dipakai orang lain, dan kamar kecil yang penuh stiker anak-anak. Saya pernah mencintai rumah itu dengan segenap harapan seorang perempuan yang ingin memulai hidup baru. Tapi sekarang, setiap sudutnya seolah telah disentuh oleh tangan kasar keluarga suami. Mungkin menjualnya bukanlah sebuah kekalahan, melainkan cara untuk memotong noda kotor dari hidup saya. Saya mengangkat kepala. Tolong bantu saya proses penjualannya, Pak. Tapi sebelum dijual, saya mau rumah itu kembali bersih. Barang-barang mereka harus dikeluarkan semua. Ayah saya menatapku lama, lalu mengangguk. Ayah temani kamu? Ayah di rumah saja sama ibu. Rina mau menyelesaikannya sendiri. Ibu buru-buru berkata, bagaimana bisa sendirian? Saya memegang tangan ibu, berkata perlahan, Rina tidak pergi sendiri. Rina pergi dengan pengacara, dengan pihak manajemen gedung, dan dengan saksi. Rina tidak akan memberi mereka alasan untuk mengatakan Rina marah-marah atau tidak sopan. Mendengar itu, Pak Leman mengangguk-angguk, tatapannya sedikit lebih tenang. Baiklah, kalau begitu, pertama-tama hubungi pengacara. Orang yang saya hubungi adalah Ibu Dian, pengacara yang pernah membantu ibu saya menyelesaikan sengketa beberapa tahun lalu. Setelah mendengar ceritanya, beliau menjadwalkan pertemuan sore itu juga. Ketika saya tiba, Ibu Dian sudah menyiapkan catatan. Beliau berusia sekitar 50-an, rambutnya disanggul rapi, suaranya tenang tapi setiap kalimatnya tegas. Rina, masalahmu ini ada dua bagian. Pertama, meminta orang yang menempati propertimu secara ilegal untuk pergi. Kedua,
Melindungi hak milik pribadi, kamu sama sekali tidak boleh berdebat secara pribadi dengan mereka, jangan memaki, jangan juga seenaknya membuang barang mereka, semuanya harus direkam dan ada saksi. Saya menunjukkan semua rekaman kamera padanya. Ketika mendengar kalimat ibu mertua saya bahwa harta bawaan harus ikut keluarga suami, Ibu Dian mengerutkan kening. Kalimat ini cukup menunjukkan niat untuk menguasai, bukan sekadar menumpang. Saya bertanya, kalau saya menjual rumahnya sekarang, apakah bisa, Bu? Bisa. Rumah itu adalah harta pribadi sebelum menikah, atas namamu. Selama tidak ada sengketa hukum yang sedang diproses di pengadilan, kamu punya hak penuh untuk menjualnya. Tapi untuk menghindari masalah, sebaiknya kamu membuat berita acara keadaan saat ini, mengirimkan surat somasi untuk mengosongkan rumah, baru kemudian melakukan serah terima. Saya mengangguk, hati saya perlahan menjadi lebih tenang. Ternyata ketika kita memahami hukum, rasa takut akan berkurang. Dulu saya takut keluarga suami akan bilang saya jahat, takut tetangga bergosip, takut Banyu merasa tidak enak. Sekarang, saya hanya takut saya tidak cukup sadar. Sore itu, Ibu Dian menugaskan seorang asisten untuk menemaniku ke apartemen Taman Asri. Pak Leman juga sudah menghubungi pihak manajemen gedung. Saya tidak memberitahu Banyu sebelumnya. Ketika lift berhenti di lantai 13, jantung saya masih berdebar kencang, tapi langkah kaki saya tidak lagi goyah. Di depan pintu unit 13H, ada sepasang sandal milik ibu mertua saya. Melihatnya, tiba-tiba saya merasa geli. Mereka sudah menempati rumah saya, sampai sejauh meletakkan sandal di luar pintu seolah pemilik asli. Perwakilan manajemen gedung menekan bel. Beberapa saat kemudian, Mia membuka pintu. Melihat saya, wajahnya pucat. Tangannya tanpa sadar diletakkan di perutnya. Mbak Rina, saya menatap Mia, suaraku tenang. Panggilkan ibu mertuamu. Dari dalam terdengar suara langkah sandal. Ibu mertua saya muncul, wajahnya masam. Tapi ketika melihat ada pengacara dan pihak manajemen di belakang saya, beliau tertegun. Kamu bawa orang ke sini untuk apa? Masalah keluarga. Apa tidak bisa dibicarakan baik-baik? Saya menjawab, saya sudah bicara, Bu. Tapi tidak ada yang menganggap serius. Jadi hari ini saya tidak lagi bicara, saya bertindak sesuai hukum. Hari ini saya datang untuk membuat berita acara dan memberikan surat permintaan pengosongan. Ibu Wati membelalakan mata. Hebat sekali kamu sekarang. Baru menikah sudah perhitungan soal rumah dengan keluarga suami. Tidak takut ditertawakan orang? Saya menatap lurus ke arahnya. Saya hanya takut orang tua saya sedih karena saya membiarkan orang lain merebut rumah yang mereka beli dengan keringat mereka. Beliau terdiam, tapi masih berusaha meninggikan suara. Banyu sudah setuju mereka tinggal di sini. Dia suamimu. Dia punya hak. Saat itulah Ibu Dian angkat bicara. Suaranya sangat lembut tapi tajam. Permisi, Ibu. Bapak Banyu tidak tercatat sebagai pemilik unit ini. Beliau tidak punya hak untuk mengizinkan siapapun tinggal di sini tanpa persetujuan pemilik sah. Ibu mertua saya menoleh tajam ke arah Ibu Dian, lalu kembali menatap saya. Di matanya ada amarah, ketakutan, dan sedikit kebingungan. Mungkin beliau tidak menyangka menantu yang selama ini lebih banyak diam, hari ini berdiri di hadapannya dengan pengacara di belakangnya. Tino keluar dari kamar tidur, wajahnya memerah. Mbak keterlaluan sekali. Istriku mau melahirkan, Mbak usir kami mau tinggal di mana? Saya menatap Tino, adik ipar yang pernah meminjam uang 30 juta dari saya dengan alasan memperbaiki mobil dan tidak pernah mengembalikannya. Tino, kamu sudah punya istri dan akan punya anak. Seharusnya kamu yang menyiapkan tempat tinggal untuk keluargamu. Aku tidak punya kewajiban untuk menanggung kalian. Mia menunduk tanpa bicara. Matanya memerah, tapi hati saya tidak lagi cukup lunak untuk menampung semua penderitaan orang lain. Perempuan hamil memang patut dikasihani. Tapi tidak bisa menggunakan kondisi itu sebagai alasan untuk tinggal di rumah orang lain tanpa izin. Saya meletakkan surat pemberitahuan di atas meja. Dalam waktu 24 jam,
Kalian harus mengosongkan apartemen ini. Jika setelah batas waktu masih belum pergi, saya akan meminta bantuan pihak berwenang. Semua kerusakan di dalam rumah akan saya minta ganti rugi. Ibu mertua saya gemetar memegang kertas itu, matanya membelalak. Kamu berani? Saya melihat ruangan yang pernah menjadi impian saya, lalu menatapnya kembali. Iya, saya berani. Tepat saat itu, telepon Ibu Wati berdering. Beliau melihat layar, raut wajahnya berubah. Saya hanya sempat melihat nama pemanggilnya, Pak Wibowo. Beliau buru-buru masuk ke balkon untuk menerima telepon, tapi suaranya yang panik masih terdengar. Jangan telepon lagi, saya sedang pusing. Uang itu nanti saya usahakan. Saya terpaku. Pak Wibowo siapa? Uang apa? Kenapa ibu mertua saya begitu ketakutan? Ketika beliau kembali masuk, wajahnya lebih pucat daripada saat melihat pengacara. Dan pada saat itu, tiba-tiba saya mengerti, masalah apartemen 13H ini mungkin bukanlah rahasia terbesar dari keluarga suami saya. Setelah ibu mertua saya selesai menelepon, beliau kembali masuk, tapi raut wajahnya tidak lagi garang seperti sebelumnya. Beliau berdiri di tengah ruang tamu, tangannya masih mengepal ponsel, matanya memandang berkeliling seolah sedang menimbang sesuatu. Saya menatapnya. Hati saya tidak lagi dipenuhi amarah seperti kemarin, melainkan sebuah perasaan tenang, seperti ketika melihat sebuah tembok yang kokoh mulai menunjukkan retakan. Ibu Dian memberi isyarat kepada asistennya untuk mencatat kondisi apartemen. Pihak manajemen gedung juga berdiri di samping, mencatat bahwa ada penghuni yang tinggal tanpa izin dari pemilik sah. Tino berdiri di sana, kedua tangannya di pinggang, tapi tidak lagi berani berteriak. Sementara Mia duduk di kursi. Satu tangan memegangi perut, satu tangan lagi menarik ujung kemeja suaminya seolah ingin menenangkannya. Saya melihat sekeliling rumah sekali lagi. Setiap perabotan seolah dilapisi debu tak kasat mata. Bukan debu sungguhan, melainkan perasaan asing. Saya pernah berpikir rumah ini akan menjadi tempat saya menjalani hari-hari paling damai. Ternyata, kini menjadi saksi bisu perubahan hati manusia. Ibu mertua saya melangkah mendekat, suaranya merendah tapi masih ada nada kesal. Rina, tindakanmu ini keterlaluan. Kalau ada masalah, pulang dan bicarakan dengan Banyu. Kenapa harus membawa pengacara ke sini dan membuat keributan? Saya menatapnya. Menjawab dengan sangat perlahan. Saya sudah bicara, Bu. Tapi tidak ada yang menganggap ucapan saya penting. Jadi hari ini, saya tidak lagi bicara, saya bertindak sesuai hukum. Ibu Wati mengatupkan bibirnya rapat, tidak bicara lagi. Saya tahu beliau sedang berpikir keras. Orang seperti beliau tidak pernah mau kalah dengan mudah. Tapi kali ini yang dihadapinya bukanlah seorang menantu yang penurut, melainkan sebuah situasi yang bisa menyeretnya ke masalah hukum yang serius. Ibu Dian menoleh ke arah saya dan mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa semuanya sudah dicatat. Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya berbalik dan melangkah keluar. Sebelum pergi, saya berhenti sejenak. Menatap ranjang di kamar tidur tempat saya pernah memilih setiap helai spray dan bantal, lalu menghela napas sangat pelan. Ada hal-hal yang sekali disentuh oleh orang lain tanpa rasa hormat, meskipun kita berhasil merebutnya kembali, tidak akan pernah utuh seperti semula. Saya pulang ke rumah ibu. Pikiran saya masih kacau, antara pemandangan yang baru saja saya lihat dan potongan percakapan ibu mertua saya di telepon. Jangan telepon lagi, uang itu nanti saya usahakan. Kalimat itu terus berputar di kepala saya. Saya bukan orang yang suka ikut campur urusan pribadi orang lain, tapi ketika itu berkaitan dengan cara mereka memperlakukan saya tidak bisa mengabaikannya. Malam itu, Banyu menelepon. Nomornya belum saya blokir karena saya ingin mendengar apa lagi yang bisa ia katakan. Rina, kamu sudah keterlaluan. Suaranya lelah tapi masih dengan nada menyalahkan yang khas. Aku hanya mengambil kembali rumahku. Rumah kita. Tapi kamu mengatakannya seolah itu milikmu sendiri. Saya tertawa pelan, tapi tidak ada kegembiraan di dalamnya. Banyu, kamu tahu betul rumah itu atas nama siapa? Dia terdiam beberapa detik, lalu suaranya melunak. Aku tahu, tapi kamu juga harus mengerti posisiku. Tino sedang susah,
Mia mau melahirkan. Ibu khawatir makanya bertindak begitu. Apa kamu tidak bisa mengalah sedikit? Saya memejamkan mata. Selama bertahun-tahun, kalimat mengalah sedikit sudah menjadi mantra. Setiap kali mengalah, saya mundur selangkah, terus mundur sampai tidak ada lagi tempat untuk berdiri. Apa kamu tahu ibumu sedang punya utang? Tanyaku langsung. Di seberang sana hening. Kamu salah dengar, jawab Banyu cepat, tapi suaranya tidak mantap. Aku tidak salah dengar. Tadi ada yang menelepon ibumu. Ibumu bicara soal uang. Dia menghela napas. Itu urusan pribadi ibu. Tapi itu berkaitan dengan tindakan ibumu merebut rumahku. Banyu tidak langsung menjawab. Saya bisa mendengar napasnya yang berat. Aku akan menyelesaikannya. Kamu jangan ikut campur terlalu dalam urusan keluargaku. Saya tertawa, kali ini tidak bisa ditahan. Keluargamu? Lalu aku ini apa? Aku istrimu, tapi kamu tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari pihakmu. Kali ini dia tidak berkata apa-apa lagi. Panggilan berakhir dalam keheningan. Saya melihat layar yang gelap, hati saya ikut kosong. Keesokan paginya, Pak Leman menelepon saya. Rina, pihak Ibu Vira setuju untuk melihat rumah hari ini juga. Bisa diatur? Saya mengangguk meskipun beliau tidak melihat. Bisa, Pak. Saya segera ke sana. Saya kembali ke unit 13H untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Kali ini pintu sudah terbuka. Tino berdiri di koridor dengan wajah tegang. Di dalam, Mia sedang mengemasi barang, sementara ibu mertua saya duduk di sofa, tidak ada lagi ekspresi kemenangan di wajahnya. Saya masuk tanpa bicara. Suasana di dalam rumah begitu berat, seperti sisa-sisa asap setelah api besar dipadamkan. Beberapa saat kemudian, sepasang suami istri datang bersama Pak Leman, perempuan itu pastilah Vira. Dia berpakaian sederhana, rambutnya diikat rapi, matanya mengamati sekeliling rumah dengan teliti. Pria di sampingnya tampak pendiam, hanya berdiri mendengarkan istrinya. Vira menoleh padaku dan tersenyum ringan. Mbak pemilik rumahnya, ya? Saya Vira. Pak Leman sudah cerita sedikit. Saya mengangguk. Rumah ini dulu pernah saya lihat waktu masih milik Ibu Nani, tidak menyangka sekarang ada kesempatan untuk membelinya. Saya menatapnya, tiba-tiba merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Mungkin dialah yang sesungguhnya berjodoh dengan rumah ini, bukan saya. Saat Vira berkeliling melihat setiap ruangan, Tino berdiri di sudut dengan tatapan kesal. Mia diam-diam melipat pakaian, tidak berani mengangkat kepala. Ibu mertua saya melihat pemandangan itu, wajahnya semakin pucat. Tiba-tiba saya mengerti. Beliau bukan hanya takut kehilangan tempat tinggal sementara, tapi juga takut kehilangan kesempatan untuk merebut rumah ini selamanya. Setelah Vira selesai melihat-lihat, dia kembali dan berkata padaku, rumahnya cocok sekali dengan kami, Mbak. Kalau Mbak setuju, kami bisa langsung memberikan uang tanda jadi hari ini. Saya melihat Pak Leman, lalu melihat sekeliling rumah. Sejenak saya ragu, tapi kemudian saya mengangguk. Baik, pada saat itu, saya melihat ibu mertua saya berdiri. Tidak bisa. Rumah ini tidak bisa dijual. Suaranya meninggi, penuh kepanikan. Kamu tidak boleh menjualnya. Banyu belum setuju. Saya menoleh padanya dengan sangat tenang. Banyu tidak punya hak untuk memutuskan. Beliau maju selangkah, matanya seolah ingin menelanku. Kalau kamu menjualnya, jangan salahkan keluarga kami tidak akan tinggal diam. Kalimat itu membuat suasana di ruangan membeku. Vira dan suaminya saling pandang dengan heran. Pak Leman mengerutkan kening, sementara Ibu Dian pengacara, maju selangkah, berdiri sedikit di depanku. Saya tidak mundur. Saya hanya menatap lurus ke arah ibu mertua saya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Bu, jika ibu terus membuat keributan, saya akan membawa semua masalah ini ke pihak berwenang. Termasuk tindakan ibu mengganti kunci, menempati rumah secara ilegal, dan juga utang-utang yang sedang coba ibu sembunyikan. Raut wajah Ibu Wati berubah total. Beliau terpaku, bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya menoleh ke arah Vira, maaf atas ketidaknyamanannya. Jika kamu masih berminat, saya jamin semua proses hukum akan berjalan lancar tanpa sengketa.
Vira menatapku sejenak, lalu mengangguk. Saya percaya sama Mbak. Kalimat sederhana itu membuatku merasa jauh lebih ringan. Proses penandatanganan uang tanda jadi dilakukan hari itu juga. Saat saya memegang pena, tangan saya tidak lagi gemetar. Ada keputusan-keputusan yang sekali berhasil melewati batas keraguan, segalanya akan menjadi jelas. Malam itu, saya menerima pesan dari Banyu. Apa kamu benar-benar ingin memutuskan semuanya sampai sejauh ini? Saya membacanya, lalu meletakkan ponsel. Saya tidak menjawab, karena saya tahu jawaban saya sudah ada dalam semua tindakan saya selama 2 hari terakhir. Tapi saya tidak tahu, di balik keputusan menjual rumah itu, sebuah rahasia lain dari keluarga Banyu sedang perlahan terungkap. Dan kali ini, bukan hanya menyangkut uang, tapi juga menyangkut seseorang yang tidak pernah kuduga akan muncul dalam cerita saya. Setelah menandatangani surat tanda jadi dengan Vira dan suaminya, saya melangkah keluar dari unit 13H untuk ketiga kalinya dalam 2 hari. Kali ini, perasaannya tidak lagi berat seperti saat menemukan kunci diganti, tidak juga sesak seperti saat melihat barang-barang orang lain di rumah saya. Sebaliknya, ada kelegaan yang sunyi, seperti baru saja meletakkan beban yang sudah terlalu lama dipikul. Tino dan Mia sudah hampir selesai berkemas. Barang-barang mereka menumpuk berantakan di koridor. Mia duduk di atas koper, tangannya mengelus perut, matanya menatap lantai. Saat saya lewat, saya berhenti sejenak. Dia mengangkat kepala, menatapku dengan tatapan campur aduk antara malu dan tak berdaya, lalu berbisik, "Mbak Rina." Saya tidak langsung menjawab. Saya melihat perutnya yang membuncit, dan sebersit pikiran melintas. Jika semua ini tidak terjadi, mungkin saya akan tetap menjadi kakak ipar yang membawakan makanan, memasak bubur, dan menanyakan kabarnya. Tapi hidup punya belokan-belokan yang tidak bisa diputar kembali. Jaga kesehatanmu baik-baik, kataku singkat, lalu berlalu. Tidak dingin, tidak juga akrab. Hanya seperlunya. Sampai di depan lift, saya bertemu ibu mertua. Beliau berdiri sendirian, tangannya berpegangan pada pagar pembatas, matanya menatap ke halaman bawah. Beliau tidak menoleh saat mendengar langkahku, tapi aku tahu beliau sadar aku ada di belakangnya. "Hebat sekali kamu," katanya. Suaranya rendah dan lelah, tidak ada lagi ketajaman seperti biasanya. "Hebat sampai berani menjual rumah." Saya tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian baru berkata, "Saya hanya menjual apa yang menjadi milik saya." Beliau tertawa pelan. Suara tawanya kering. "Kamu pikir dengan menjual rumah semuanya selesai? Di dunia ini banyak hal yang tidak bisa diputus begitu saja." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat dengan jelas kerutan-kerutan di sudut matanya, tempat yang sebelumnya hanya dipenuhi tatapan menghakimi. Tiba-tiba saya mengerti, mungkin beliau juga sedang terpojok dalam situasi lain yang tidak saya ketahui. Urusan ibu, saya tidak mau ikut campur. Tapi mulai sekarang, urusan saya. Tolong ibu juga jangan ikut campur lagi. Selesai berkata, saya masuk ke dalam lift. Pintu tertutup, memisahkanku darinya, dari unit 13H, dan dari sebagian hidup yang pernah kukira akan kujalani selamanya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Proses penjualan rumah diurus dengan sigap. Vira dan suaminya mengurus KPR, sementara saya melengkapi dokumen peralihan hak. Pak Leman membantu hampir semuanya. Segalanya berjalan begitu lancar sampai saya merasa seolah rumah ini memang sudah ditakdirkan untuk lepas dari tangan saya. Di tengah kesibukan itu, saya hampir tidak berkomunikasi dengan Banyu. Dia juga tidak lagi mencariku secara langsung, hanya sesekali mengirim pesan singkat yang nadanya berubah-ubah dari menyalahkan, memohon, lalu kembali menyalahkan. Saya membacanya tapi tidak membalas. Bukan karena marah, tapi karena saya tidak mau lagi memperpanjang dialog yang tidak ada ujungnya. Suatu sore, saat saya sedang berada di kantor Ibu Dian untuk menandatangani dokumen tambahan, beliau menatapku sejenak lalu bertanya, "Kamu sudah memikirkan soal perceraian?" Saya meletakkan pena, mengangkat kepala menatapnya. Pertanyaan itu tidak mengejutkan, tapi saat diucapkan, tetap saja membuat hatiku mencelos. "Sudah, Bu. Lalu kenapa belum diurus?" Saya terdiam. Bukan karena belum terpikir,
Tapi karena saya pernah berharap, sekecil apapun, bahwa Banyu akan berubah, atau setidaknya menyadari masalahnya. Tapi setelah semua yang terjadi, saya paham. Orang yang tidak menganggap kita sebagai prioritas, sekeras apapun kita berusaha, kita akan tetap berada di pinggir. Saya menunggu dia menandatangani surat kesepakatan cerai. Tapi jika tidak, saya akan mengajukan gugatan sepihak. Ibu Dian mengangguk. Semua buktinya sudah kamu simpan, kan? Sudah, Bu. Beliau menatapku, sorot matanya melembut. Kamu sudah benar. Ada pernikahan yang dipertahankan bukan karena cinta, tapi karena takut perubahan. Tapi semakin lama dipertahankan, semakin banyak yang akan hilang dari diri kita. Aku menunduk, merasakan tenggorokanku tercekat. Benar, aku memang takut. Takut harus memulai lagi. Takut gunjingan orang. Takut orang tuaku sedih. Tapi sekarang aku sadar, hal yang paling menakutkan bukanlah memulai lagi, melainkan terus hidup dalam hubungan di mana aku tidak lagi dihargai. Hari penandatanganan akta jual beli, hujan turun sangat deras. Aku berdiri di bawah teras kantor notaris, melihat arus kendaraan yang deras. Vira berdiri di sampingku, menyodorkan payung. Mbak Rina, terima kasih ya. Aku menoleh, sedikit terkejut. Terima kasih untuk apa? Terima kasih, sudah menjual rumah ini pada kami. Saya tahu tidak mudah melepaskan sesuatu yang sudah diurus dengan sepenuh hati. Aku tersenyum tipis. Terkadang, mempertahankannya justru yang lebih sulit. Vira menatapku, di matanya ada sedikit rasa simpati. Aku tidak bertanya lebih lanjut, tapi aku tahu setiap perempuan yang berdiri di hadapan keputusan besar dalam hidupnya punya ceritanya masing-masing. Setelah semua proses selesai, aku memegang sisa uang penjualan di tangan. Sebagian kuberikan kembali pada orang tuaku, sisanya kusimpan untuk memulai hidup baru. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor. Tidak luas, tapi cukup tenang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menata sebuah ruangan yang sepenuhnya milikku, tanpa perlu memikirkan siapa yang akan suka atau tidak. Malam pertama di apartemen baru, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang putih. Tidak ada suara televisi dari ayah, tidak ada panggilan makan dari ibu, tidak ada juga suara Banyu masuk ke kamar. Ruangan itu begitu sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku tidak menangis, aku hanya merasa kosong. Keesokan paginya, saat sedang bersiap-siap berangkat kerja, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Permisi, apa ini dengan Mbak Rina? Suara seorang pria, terdengar sedikit familiar tapi aku tidak bisa langsung mengingatnya. Iya, betul. Saya Wibowo. Jantungku berhenti sejenak. Nama yang kulihat di ponsel ibu mertuaku. Maaf mengganggu, tapi saya rasa Mbak perlu tahu beberapa hal. Aku tidak berkata apa-apa, hanya diam mendengarkan. Ini menyangkut ibu mertua Mbak dan juga Banyu. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Firasatku mengatakan bahwa apa yang kulihat beberapa hari terakhir hanyalah puncak gunung es. Saya ingin bertemu langsung, apa bisa? Aku melihat keluar jendela. Hujan sudah reda. Matahari mulai bersinar menembus kaca, terang tapi dingin. Bisa. Kapan? Sore ini. Di kedai kopi dekat kantor Mbak. Saya tahu tempatnya. Aku mematikan telepon, berdiri terdiam sejenak. Satu babak dalam hidupku baru saja ditutup, tapi sepertinya babak lain yang lebih rumit akan segera dimulai. Dan kali ini, aku bukan lagi orang yang terseret, melainkan orang yang dengan sadar melangkah maju. Sore itu, saya tiba di kedai kopi 10 menit lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Kedai itu terletak di sudut jalan, tidak besar tapi tenang, mayoritas pengunjungnya adalah para pekerja kantoran. Saya memilih meja di sudut, membelakangi jendela kaca, dan memesan secangkir teh panas. Tangan saya mengetuk-ngetuk permukaan meja secara tidak sadar, bukan karena tidak sabar, tapi karena ada perasaan aneh di dalam hati campuran antara penasaran dan waspada. Tepat pada waktunya, seorang pria masuk. Usianya sekitar 50-an, posturnya kurus, rambutnya sudah mulai memutih, mengenakan kemeja sederhana.
Saat matanya bertemu dengan pandangan saya, ia berhenti sejenak, seolah memastikan. Rina, saya mengangguk. Iya. Bapak Wibowo, ia menarik kursi dan duduk di hadapan saya, tidak terburu-buru bicara. Ia menatap saya sejenak, tatapannya bukan menghakimi, melainkan seperti sedang menimbang dari mana harus memulai. Maaf sudah mengganggumu, Rina. Tapi masalah ini, kalau tidak saya sampaikan, saya khawatir kamu akan terseret lebih dalam. Saya menyesap teh saya sedikit, lalu meletakkannya. Bapak bisa langsung ke intinya saja. Pak Wibowo mengangguk, kedua tangannya saling bertaut. Saya sudah kenal ibumu mertua lebih dari 10 tahun. Saya tidak terkejut, karena namanya sudah muncul di telepon tempo hari. Tapi yang tidak saya duga adalah cara bicaranya, tidak seperti sekadar kenalan bisnis biasa. Hubungan bisnis? Tanya saya. Ia tersenyum tipis. Awalnya begitu. Belakangan menjadi sedikit lebih rumit. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Hanya diam menunggunya melanjutkan. Ia menghela napas, suaranya melambat. Dulu Ibu Wati pernah menanam modal bersama saya, membuka toko bahan bangunan kecil. Waktu itu, Banyu dan Tino masih muda. Beliau ingin punya penghasilan tambahan untuk anak-anaknya. Saya lihat beliau orang yang cekatan dan punya banyak kenalan, jadi kami bekerja sama. Awalnya bisnis berjalan lancar, tapi kemudian beliau mulai meminjam uang dari luar untuk memutar modal. Di kepala saya, kepingan-kepingan teka-teki mulai menyatu. Berapa banyak? Ia menatap saya, sorot matanya sedikit prihatin. Tidak sedikit. Sampai sekarang, total utang pokok dan bunganya sudah lebih dari 1 miliar. Tangan saya sedikit mengerat, tapi saya berusaha tidak menunjukkannya. 1 miliar. Apa Banyu tahu? Ia menggelengkan kepala. Banyu hanya tahu sebagian kecil. Ibu Wati menyembunyikannya karena takut putranya khawatir, dan juga karena gengsi. Tapi sebenarnya, pinjaman-pinjaman terakhir tidak lagi ia gunakan untuk bisnis. Saya mengerutkan kening. Lalu untuk apa? Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata sangat pelan, untuk membayar utang lama dan untuk membiayai keluarga Tino. Saya tertawa, tapi tidak ada sedikit pun rasa geli di dalamnya. Lagi-lagi Tino. Pak Wibowo menatap saya seolah mengerti. Tino bisnisnya tidak stabil, sudah punya keluarga sendiri, pengeluarannya banyak. Ibu Wati takut putra bungsunya susah, jadi ia terus memberikan uang. Gali lubang tutup lubang, sampai akhirnya tidak bisa lagi berputar. Saya bersandar di kursi, mata menatap keluar jendela. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu di sudut kedai kecil ini ada 2 orang yang sedang membicarakan masalah yang bisa mengubah nasib sebuah keluarga. Lalu apa hubungannya dengan unit 13H? Saya kembali bertanya. Pak Wibowo sedikit menunduk. Ibu Wati pernah bilang pada saya, kalau sudah tidak ada jalan lain, beliau akan mencari cara untuk mengambil alih rumah itu dan menjualnya. Beliau pikir, karena kamu sudah menjadi menantunya, cepat atau lambat kamu akan menjadi bagian dari keluarga suami, jadi rumahmu juga milik mereka. Mendengarnya, jantung saya tidak lagi berdebar kencang, melainkan menjadi tenang dengan cara yang aneh. Kata-kata yang terekam di kamera, yang kukira hanya ucapan spontan, ternyata adalah pemikiran yang sudah lama terbentuk. Telepon Bapak tempo hari itu untuk menagih utang, tanya saya. Ia mengangguk. Betul. Tapi saat mendengar beliau sedang berada di rumahmu, saya tahu masalahnya sudah terlalu jauh. Saya tidak ingin memperbesar masalah, tapi saya juga tidak bisa membiarkan uang saya hilang begitu saja. Jadi saya pikir, kamu perlu tahu. Saya menatapnya lurus. Bapak ingin saya melakukan apa? Ia menggelengkan kepala. Saya tidak memintamu untuk membayarnya. Itu urusan saya dengan Ibu Wati. Tapi saya ingin kamu berhati-hati. Karena ketika orang sudah terpojok karena uang, mereka bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Kalimat itu membuat punggung saya merinding. Maksud Bapak, beliau bisa melakukan apa? Saya tidak yakin, jawabnya, tapi saya tahu beliau sedang sangat tertekan. Dan saat beliau tahu kamu menjual rumah itu, kemungkinan besar beliau akan mencari cara lain untuk mendapatkan uang,
mungkin dari Banyu. Saya terdiam, bayangan Banyu muncul di kepala saya. Wajahnya yang teduh, suaranya yang lembut, tapi di baliknya adalah seorang pria yang tidak pernah tegas, tidak bisa melindungi istrinya, tidak juga berani menghadapi masalah keluarganya secara langsung. Banyu mungkin harus menanggung utang itu, kataku. Pak Wibowo mengangguk. Sangat mungkin. Dan jika itu terjadi, hubunganmu dengan Banyu akan semakin sulit untuk diselesaikan. Saya menghela napas panjang. Kukira dengan menjual rumah dan berpisah sudah cukup untuk mengakhiri segalanya. Ternyata di baliknya masih ada benang-benang yang belum terputus. Pak Wibowo, kataku dengan tenang. Terima kasih sudah memberitahu saya. Tapi urusan ibu mertua saya tidak akan ikut campur. Saya hanya ingin mengurus bagian saya sendiri. Ia menatap saya, sorot matanya sedikit lega. Saya mengerti. Dan saya rasa itu keputusan yang tepat. Kami tidak banyak bicara lagi. Sebelum berdiri, Pak Wibowo hanya berkata satu kalimat, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Banyu bukan orang jahat, tapi dia lemah, dan dalam hidup, orang yang lemah terkadang bisa menyebabkan luka yang tidak kalah parahnya dari orang jahat. Saya tidak membantah, karena sayalah yang telah hidup di samping kelemahan itu selama 3 tahun. Meninggalkan kedai kopi, saya berjalan kaki cukup jauh. Angin sore berembus pelan. Saya melewati jalan-jalan yang ramai, melihat orang-orang berlalu lalang, hati saya perlahan menjadi tenang. Sampai di apartemen kecil saya duduk tanpa menyalakan lampu. Cahaya dari jalanan masuk cukup untuk membuat segalanya terlihat samar. Saya membuka ponsel, membaca lagi pesan-pesan dari Banyu. Jangan membuat masalah jadi besar, kita ini suami istri. Saya membacanya semua, lalu menghapusnya. Bukan karena benci, tapi karena saya tidak mau lagi menyimpan hal-hal yang membuat saya ragu. Tepat saat itu, telepon berdering lagi. Kali ini Banyu yang menelepon. Saya menatap layar beberapa detik, lalu mengangkatnya. Rina, kamu benar-benar sudah menjual rumahnya? Suaranya serak. Iya. Kamu tahu ibu sedang kesulitan? Saya memejamkan mata. Kamu tahu sejak kapan? Dia terdiam. Sejak beberapa bulan lalu? Saya tertawa, kali ini lebih pahit. Dan kamu tetap membiarkan ibumu masuk ke rumahku? Aku pikir hanya sementara. Banyu, potongku. Suaraku tidak keras tapi jelas. Kamu selalu berpikir semuanya hanya sementara, tapi akibatnya tidak pernah sementara. Di seberang sana hanya terdengar suara napas. Aku ingin bertemu denganmu. Tidak perlu. Rina. Uruslah urusanmu. Banyu. Utang ibumu. Kehidupan adikmu. Dan juga pernikahan kita. Jangan sampai setelah semuanya hilang, baru kamu bertanya padaku harus bagaimana. Saya mematikan telepon. Malam itu saya tidak langsung tidur. Saya duduk di dekat jendela, melihat arus kendaraan di bawah. Cerita ini bukan lagi sekadar tentang sebuah rumah yang direbut, melainkan tentang serangkaian keputusan salah yang ditutupi oleh kebisuan dan kebiasaan mengalah. Saya tahu saya sudah keluar dari pusaran itu, tapi di belakang saya, pusaran itu masih berputar. Dan firasat saya mengatakan, ini belum akan berhenti di sini. Hari-hari berikutnya, hidupku seolah sudah memasuki alur yang baru. Aku berangkat kerja tepat waktu, malamnya kembali ke apartemen kecilku, memasak dan bersih-bersih sendiri. Tidak ada lagi yang harus ditebak perasaannya, tidak ada lagi kalimat-kalimat yang harus kutelan. Tapi ketenangan itu hanya bertahan selama 3 hari. Sore hari keempat, saat aku baru saja pulang kerja, telepon berdering. Nomor ibuku. Rina, cepat pulang ke rumah. Suara ibu tidak keras, tapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan kekhawatiran biasa, melainkan ketegangan yang ditahan. Ada apa, Bu? Ibu tidak bisa jelaskan di telepon. Cepat pulang. Aku tidak bertanya lagi, langsung memesan ojek online. Di perjalanan, jantungku berdebar lebih kencang. Firasatku mengatakan ini bukan masalah sepele. Saat aku membuka pintu, ruang tamu sudah penuh. Ayahku duduk di sofa, punggungnya tegak. Ibuku berdiri di dekat meja, dan di hadapan mereka adalah Banyu. Dia berdiri di sana, kemejanya kusut, matanya merah. Melihatku,
Ia melangkah maju, tapi kemudian berhenti. Kamu sudah pulang. Aku menatapnya tanpa menjawab, lalu menoleh ke ayah. Ada apa, Yah? Ayahku tidak langsung bicara, hanya melirik Banyu sekilas lalu berkata perlahan, dia di sini sejak siang. Aku menoleh kembali pada Banyu. Dia menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan keberanian. Rina, aku butuh bantuanmu. Aku berdiri diam, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bantuan apa? Dia menunduk, suaranya mengecil. Ibu sedang ditagih utang. Mereka mengancam akan memperbesar masalah kalau tidak dibayar. Aku mendengarnya tanpa terkejut. Apa yang dikatakan Pak Wibowo sudah mempersiapkanku. Lalu, Banyu mengangkat kepala menatapku, matanya penuh harap, tapi juga ada sesuatu yang membuatku merasa dingin. Aku mau pinjam uang darimu. Ruangan menjadi hening. Aku bisa mendengar suara detak jam dinding. Berapa? 300 juta. Aku tersenyum. Bukan tawa lebar, hanya sudut bibir yang sedikit terangkat, tapi cukup untuk disadari semua orang. Dari mana kamu punya kepercayaan diri untuk mengatakan itu padaku? Banyu terpaku, seolah tidak menyangka reaksiku akan seperti ini. Rina, aku tahu aku salah, tapi ini menyangkut ibuku. Kamu tidak bisa. Tidak bisa apa? Potongku. Suaraku masih tenang. Tidak bisa menolak? Tidak bisa tinggal diam? Atau tidak bisa mengabaikan seperti yang kamu lakukan padaku selama 3 tahun? Banyu terdiam. Ibuku melangkah mendekat, meletakkan tangan di bahuku, tapi aku menggeleng pelan. Kamu bilang pinjam. Kamu mau membayarnya dengan apa? Banyu membuka mulut tapi tidak bisa langsung menjawab. Aku akan cicil dari gajiku. Aku mengangguk. Gajimu sebulan berapa, kamu tahu sendiri. 300 juta, kamu mau cicil sampai kapan? Banyu menunduk. Aku tahu dia juga sadar jawabannya. Rina, aku tidak punya cara lain, katanya, suaranya nyaris memohon. Kamu punya uang dari hasil jual rumah. Tolong aku kali ini, aku janji. Aku tertawa, kali ini lebih jelas. Janji? Banyu, dari semua janjimu padaku, berapa banyak yang sudah kamu tepati? Suasana di ruangan semakin berat. Ayahku masih duduk diam, tapi tatapannya pada Banyu sudah berbeda. Banyu maju selangkah. Aku tahu aku berutang banyak padamu, tapi ini ibuku. Aku tidak bisa diam saja. Aku mengangguk. Benar. Itu ibumu, bukan ibuku. Kalimat itu jatuh dengan dingin dan tegas. Banyu menatapku seolah baru saja dipukul. Kamu benar-benar tidak mau membantuku? Aku menatapnya lama, lalu berkata perlahan, Banyu. Jika ini masalahmu sendiri, mungkin aku akan berpikir. Tapi ini adalah akibat dari tindakan ibumu yang meremehkanku, meremehkan keluargaku, dan kamu memilih berpihak padanya. Sekarang kamu kembali mencariku bukan karena kamu sadar telah salah, tapi karena kamu tidak punya pilihan lain. Dia tidak membantah, karena dia tahu aku benar. Ibumu berutang, kamu tahu, tapi kamu tidak memberitahuku. Ibumu merebut rumahku, kamu tahu, tapi kamu tidak mencegahnya. Sekarang ibumu dalam masalah, kamu ingin aku yang menanggungnya. Kamu pikir aku ini apa? Suaraku tidak tinggi, tapi setiap katanya jelas. Tangan Banyu gemetar, aku bisa melihatnya. Rina, aku hanya minta tolong kali ini saja. Aku menghela napas panjang. Pulanglah. Dia mengangkat kepala, matanya memerah. Rina, pulanglah. Jangan membuat orang tuaku semakin tidak nyaman. Banyu berdiri diam, seolah tidak percaya. Tapi kemudian dia menatap ayahku, ibuku, lalu kembali menatapku. Akhirnya dia berbalik dan melangkah keluar. Sebelum pergi, dia berhenti sejenak, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Pintu tertutup, meninggalkan keheningan yang panjang. Ibuku duduk di sofa. Menghela napas. Apa kamu tidak merasa terlalu keras? Nak, aku menoleh pada ibu. Di matanya bukan celaan, melainkan kekhawatiran. Aku tidak keras, Bu. Kataku. Aku hanya tidak mau lagi hidup seperti dulu. Saat itulah ayahku angkat bicara. Kamu sudah benar.
Hanya 3 kata, tapi cukup untuk membuat hatiku kembali kokoh. Malam itu, aku kembali ke apartemenku tanpa menyalakan lampu. Aku duduk sendirian dalam gelap, mengingat setiap kata yang diucapkan Banyu. Bukan aku tidak tersentuh, 300 juta bagiku saat ini bukan angka yang mustahil. Tapi jika aku memberikannya, aku akan kembali ke posisi semula. Posisi orang yang harus selalu mengerti, harus sabar, harus menanggung. Ponselku bergetar. Sebuah pesan. Rina, aku minta maaf. Hanya 4 kata. Aku melihatnya, lalu mematikan layar. Bukan aku tidak memaafkan, tapi ada hal-hal di mana memaafkan tidak berarti harus kembali bersama. 3 hari kemudian, aku menerima telepon lain. Bukan dari Banyu, tapi dari rumah sakit. Apa benar ini dengan keluarga Ibu Wati? Aku terdiam. Iya, ada apa? Beliau dirawat di sini karena tekanan darah rendah dan stres berat. Keluarga yang mendampingi mencatat nomor Anda. Aku terdiam beberapa detik. Siapa yang ada di sana sekarang? Putranya. Tapi kondisi beliau butuh dukungan keluarga lebih lanjut. Aku mematikan telepon. Berdiri di tengah ruangan. Aku sudah bilang tidak akan ikut campur. Tapi mendengar kata dirawat di rumah sakit, hatiku tetap mencelos. Bukan karena perasaan yang mendalam, tapi karena bagaimanapun, beliau pernah menjadi ibu mertuaku. Aku berdiri sangat lama. Akhirnya, aku mengambil jaket. Bukan untuk kembali, tapi untuk melihat sejauh mana segalanya telah berjalan. Dan aku tahu, perjalanan kali ini bukan sekadar kunjungan biasa. Saya tiba di rumah sakit sekitar pukul 8 malam. Koridor bangsal rawat inap terang benderang, bau disinfektan yang khas, dan suara langkah kaki bergema, menciptakan suasana yang akrab bagi siapapun yang sering mengunjungi rumah sakit. Saya berdiri di depan pintu kamar yang nomornya tertulis di catatan, menarik napas sejenak, lalu mendorong pintu masuk. Di dalam kamar hanya ada 2 orang. Banyu bersandar di dinding, kemejanya sudah tidak rapi, rambutnya acak-acakan, matanya cekung. Di atas ranjang, ibu mertua saya, Ibu Wati, berbaring miring, tangannya diinfus, matanya terpejam tapi tidak tidur. Mendengar pintu terbuka, keduanya serentak menoleh. Tatapan Banyu saat melihat saya menunjukkan keterkejutan, lalu berubah menjadi sesuatu yang sulit diartikan campuran antara senang, malu, dan sedikit harapan. "Kamu datang," katanya pelan. Saya mengangguk, melangkah masuk, dan berdiri pada jarak yang cukup. Ibu mertua saya membuka mata. Melihat saya, raut wajahnya sedikit berubah, tapi ia tidak berkata apa-apa. Tatapannya tidak lagi mendominasi seperti dulu, melainkan ada sedikit kewaspadaan. "Bagaimana kata dokter?" tanya saya dengan nada normal. Banyu menjawab, "Hanya tekanan darah rendah dan stres. Istirahat beberapa hari juga pulih." Saya menoleh ke arah Ibu Wati. Beliau memalingkan wajah, seolah tidak ingin bertatapan. Saya mengerti, terkadang orang diam bukan karena tidak mau bicara, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Saya menarik kursi dan duduk. Suasana di ruangan menjadi hening. 3 orang dengan pikiran masing-masing, tidak ada yang berinisiatif memecah kesunyian. Beberapa saat kemudian, Ibu Wati angkat bicara, suaranya serak dan lebih lemah. "Untuk apa kamu ke sini?" Pertanyaan itu terdengar dingin, tapi tidak lagi tajam. Saya menatapnya. "Saya dengar dari rumah sakit, jadi saya datang melihat." Beliau terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Tidak perlu. Saya belum mati." Kalimat itu membuat Banyu mengerutkan kening. "Ibu, bicara apa?" Saya tidak bereaksi. Saya tahu itu bukan kalimat pengusiran, melainkan caranya mempertahankan sisa harga dirinya. "Saya tidak datang untuk berdebat," kataku. "Saya hanya ingin tahu keadaannya." Beliau tidak menjawab lagi. Banyu menatapku, sorot matanya menunjukkan sedikit rasa terima kasih, tapi saya tidak membalasnya. Saya datang bukan untuk menjadi orang baik atau untuk rujuk. Saya datang karena ingin mengakhiri segalanya dengan jelas, tanpa meninggalkan ganjalan di kemudian hari. Beberapa saat kemudian, Banyu keluar untuk menerima telepon. Di dalam kamar hanya tersisa saya dan Ibu Wati. Keheningan berlangsung lama,
Kukira beliau tidak akan bicara lagi, tapi kemudian beliau menghela napas sangat pelan. Kamu puas sekarang? Saya menoleh menatapnya. Puas soal apa? Rumah sudah terjual. Saya juga terbaring di sini. Apalagi yang kamu mau? Saya menatapnya. Hati saya tidak lagi bergejolak seperti dulu. Jika kalimat ini diucapkan seminggu yang lalu, mungkin saya akan langsung membalasnya. Tapi sekarang, saya hanya merasa lelah. Saya tidak mau apa-apa, kataku perlahan. Saya hanya ingin hidup tenang. Beliau tertawa pelan, nyaris tanpa suara. Tenang? Kamu pikir hidup ini bisa tenang begitu saja? Saya tidak menjawab. Beliau menoleh kembali ke arah saya. Untuk pertama kalinya, bukan dengan tatapan menghakimi, melainkan tatapan yang sangat lelah. Saya salah, katanya. Dua kata itu membuatku sedikit tertegun. Saya salah karena berpikir rumahmu kelak akan menjadi milik keluarga saya. Saya salah karena berpikir kamu akan terus mengalah. Suaranya pelan. Setiap kata seolah ditarik dari dalam tenggorokan. Seumur hidup saya terbiasa perhitungan. Terbiasa mendahulukan anak-anak saya. Saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Saya menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Ada permintaan maaf yang datang terlambat. Bukan karena penuturnya tidak ingin mengatakannya lebih awal, tapi karena mereka tidak pernah berpikir perlu untuk mengatakannya. Utang itu memang benar. Lanjutnya, bukan lagi untuk bisnis, tapi karena takut kalah dari orang lain, takut anak-anak saya tidak sebaik anak orang. Saya terdiam. Kalimat itu sangat sederhana, tapi seolah membuka sisi lain dari dirinya yang belum pernah kulihat. Orang lain punya rumah besar, mobil bagus. Saya melihat diri saya sendiri dan merasa tidak sebanding. Saya pikir kalau punya lebih banyak uang untuk mereka, saya tidak akan kalah. Beliau tersenyum sinis. Pada akhirnya, semakin banyak meminjam, semakin banyak utang, saya menghela napas pelan. Lalu kenapa ibu tidak bilang pada Banyu? Beliau menatap langit-langit. Dia lemah. Kalau ku beritahu, dia hanya akan khawatir, tapi tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Kalimat itu membuatku merasa miris. Bukan karena kasihan, tapi karena itu benar. Jadi ibu berencana mengambil rumah saya untuk membayar utang? Tanyaku. Beliau tidak menyangkal. Saya pikir kalau rumah itu terjual, sebagian masalah selesai. Sisanya bisa dipikirkan nanti. Saya tersenyum sangat tipis. Perhitungan ibu memang matang. Beliau memejamkan mata, tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, Banyu kembali masuk. Ia menatap kami berdua, mencoba menebak apa yang terjadi. Dokter bilang malam ini sudah boleh pulang, tapi harus tetap dipantau, katanya. Saya berdiri. Baguslah. Banyu menatapku. Kamu bisa tinggal sebentar lagi? Saya menggeleng. Tidak perlu. Ada kamu di sini sudah cukup. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi urung. Saya melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Koridor masih terang, masih ramai. Tapi hati saya terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena setidaknya ada hal-hal yang telah diucapkan. Saat saya sampai di gerbang rumah sakit, ponsel bergetar. Pesan dari Banyu. Terima kasih sudah datang. Saya melihatnya, lalu mematikan layar. Saya tidak membalas. Malam itu, saya kembali ke apartemen, membuka pintu, menyalakan lampu. Ruangan yang kecil dan rapi, tidak ada yang berlebihan. Saya berkeliling sejenak, lalu duduk. Di kepala saya masih terngiang kalimat Ibu Wati, saya salah. Mungkin dalam hidup semua orang pernah salah, tapi tidak semua orang punya keberanian untuk mengakuinya. Dan tidak selamanya, setelah mengaku salah, segalanya bisa kembali seperti semula. Saya membuka laptop, mengetik sebuah surat gugatan cerai. Baris demi baris muncul dengan jelas. Saya tidak menulisnya dalam keadaan marah, melainkan dalam kesadaran yang aneh. Saat mengetik baris terakhir, saya berhenti sejenak, lalu menekan tombol simpan. Segalanya, mulai dari sini, akan berjalan ke arah yang berbeda. Dan kali ini, sayalah yang memegang kendali. Keesokan paginya,
saya membawa surat gugatan cerai ke kantor Ibu Dian. Cuaca cerah setelah semalam hujan, jalanan masih basah, udaranya terasa lebih segar. Saya berangkat lebih awal, bukan karena terburu-buru, tapi karena ingin menyelesaikan urusan ini sebelum ada kesempatan untuk ragu. Ibu Dian membaca setiap halaman dengan teliti. Saya duduk di hadapannya, kedua tangan di atas meja. Saat beliau meletakkan pena, beliau menatap saya, sorot matanya serius. "Kamu sudah yakin?" Saya mengangguk. "Sudah, Bu. Perceraian bukan hanya memisahkan selembar kertas, tapi juga memisahkan sebagian dari hidupmu. Setelah ini, kamu harus bertanggung jawab atas semua pilihanmu." Saya mendengarkan tanpa membantah. Saya tahu. Ibu Dian mengangguk ringan, lalu menandatangani bagian konsultasi hukum. "Kalau begitu, kita ajukan. Jika pihak sana tidak kooperatif, kita tempuh jalur gugatan sepihak." Saya menerima kembali berkas itu. Rasanya tidak seberat yang kubayangkan. 3 tahun pernikahan pada akhirnya hanya terangkum dalam setumpuk kertas tipis. Meninggalkan kantor pengacara, saya tidak langsung pulang. Saya mampir ke sebuah warung soto kecil, makan dengan perlahan. Ini pertama kalinya setelah berhari-hari saya bisa makan tanpa merasa sesak. Mungkin karena satu beban di hati saya telah terangkat. Sekitar tengah hari, Banyu menelepon. Saya menatap layar, lalu mengangkatnya. "Kamu di mana?" Tanyanya cepat. "Di luar. Aku mau bertemu." "Tidak perlu, Rina. Soal kemarin, aku sudah mengajukan gugatan cerai," kataku langsung. Di seberang sana hening. Keheningan yang begitu lama sampai saya mengira dia sudah mematikan telepon. "Apa katamu?" "Gugatan cerai. Aku sudah mengurusnya." Suaraku tidak keras, tapi jelas. "Kamu serius?" Apa aku terdengar bercanda? Banyu menghela napas berat. "Rina, kita belum sampai sejauh itu." Saya tertawa sinis. "Kita sudah melewati titik itu sejak lama, hanya saja kamu tidak menyadarinya." Dia terdiam, saya bisa mendengar napasnya yang berat dan bingung. "Aku butuh waktu. Aku sudah memberimu waktu 3 tahun." Kalimat itu jatuh, tanpa perlu penekanan. "Rina, aku tidak mau kehilanganmu." Saya memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. "Kamu sudah kehilanganku sejak kamu memilih berpihak pada orang lain, bukan padaku." Tidak ada jawaban, hanya keheningan. "Aku akan mengirimkan suratnya. Kalau kamu tanda tangan, prosesnya akan cepat. Kalau tidak, aku akan menempuh jalur hukum." Selesai berkata, saya mematikan telepon. Saya tidak menangis. Saya hanya merasa segalanya begitu jelas hingga tidak ada lagi ruang untuk emosi. Sore harinya, saya kembali ke rumah orang tua. Ibu sedang membersihkan sayuran di teras. Melihat saya datang, beliau mengangkat kepala. "Sudah selesai, Nak?" Saya mengangguk. "Sudah, Bu. Gugatannya sudah masuk." Ibu terdiam sejenak, lalu melanjutkan membersihkan sayuran. "Jadi benar-benar berakhir." Saya duduk di sampingnya, membantunya. "Iya." Ibu menghela napas pelan. "Kamu sedih?" Saya berpikir sejenak. Sedih, tapi lebih ringan dari sebelumnya. Ibu mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Ada kesedihan yang tidak bisa dibagi, hanya bisa ditemani. Malam harinya, ayah memanggilku ke ruangannya. Ayah tanya jujur, "Kamu menyesal?" Saya menatap ayah. "Tidak." Ayah mengangguk. "Kalau begitu, teruslah maju. Jangan menoleh ke belakang." Saya tersenyum. "Iya." "Ya." Ayah tidak banyak bicara, tapi setiap nasihatnya sangat jelas. Beliau tidak menyuruhku bertahan, tidak juga memaksaku melepaskan. Beliau hanya ingin aku bertanggung jawab atas pilihanku sendiri. 2 hari kemudian, saya menerima panggilan dari pengadilan. Berkas saya telah diterima. Proses akan dimulai dalam beberapa minggu. Pada hari yang sama, Banyu datang lagi ke rumah orang tua saya. Kali ini dia tidak membawa apa-apa. Dia hanya berdiri di depan pintu dan mengetuk pelan. Saya membuka pintu, menatapnya. Wajahnya semakin tirus, matanya cekung, brewoknya mulai tumbuh. "Boleh aku masuk?" Saya tidak berkata apa-apa, hanya bergeser ke samping. Dia masuk,
Melihat sekeliling ruangan yang akrab, tatapannya berhenti di setiap sudut seolah sedang mengingat sesuatu. Aku sudah terima suratnya, katanya. Iya, kamu benar-benar ingin bercerai. Saya menatapnya. Kamu masih berpikir aku bercanda? Dia menggelengkan kepala, suaranya merendah. Aku hanya tidak menyangka semuanya akan sampai di sini. Saya duduk di sofa di hadapannya. Banyu, kita tidak hancur dalam satu hari. Ini sudah menumpuk sejak lama. Dia tidak membantah. Aku tahu. Aku sudah bicara dengan ibu. Beliau juga sadar sudah salah. Saya tersenyum tipis. Sadar salah itu satu hal. Bisa memperbaikinya atau tidak, itu hal lain. Dia menunduk. Aku akan memperbaikinya. Saya menatapnya lama. Kamu memperbaikinya untuk siapa? Dia mengangkat kepala. Tidak bisa langsung menjawab. Untukmu. Untuk keluarga kita. Saya menggeleng. Perbaiki untuk dirimu sendiri dulu. Aku tidak butuh pria yang baru sadar saat sudah kehilangan. Kalimat itu membuatnya terpaku. Rina, aku tidak membencimu, kataku dengan suara yang lebih lembut. Tapi aku tidak bisa melanjutkan. Dia duduk terdiam sangat lama, lalu berdiri. Aku mengerti. Itu adalah pertama kalinya dia mengatakan mengerti tanpa embel-embel tapi. Dia berjalan ke pintu, berhenti sejenak. Semoga kamu bahagia. Saya tidak menjawab. Pintu tertutup dengan pelan tapi tegas. Malam itu, saya duduk sendirian, membuka kembali surat gugatan cerai, segalanya sudah mulai bergerak. Bukan lagi pikiran, bukan lagi niat, tapi tindakan nyata. Di luar, hujan mulai turun lagi, suaranya teratur, cukup untuk mengisi kekosongan di hati. Saya bersandar di kursi, memejamkan mata. Satu perjalanan telah berakhir, perjalanan lain akan dimulai. Dan saya tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Tapi setidaknya, kali ini saya berjalan dengan kakiku sendiri. Hari-hari menunggu jadwal sidang, hidupku berjalan dalam keadaan yang aneh. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi pesan singkat dari Banyu, tidak ada lagi kalimat-kalimat yang membuatku berpikir semalaman. Semuanya begitu sunyi sampai terkadang aku bertanya-tanya. Apakah aku sudah begitu terbiasa dengan kebisingan hingga saat hening justru terasa asing? Pagi aku berangkat kerja, sore mampir ke pasar, malam memasak makanan sederhana. Tidak ada lagi yang harus ditunggu, tidak ada lagi yang harus diberi penjelasan, tidak ada lagi yang membuatku harus mengalah pada hal-hal yang tidak kuinginkan. Awalnya keheningan itu terasa canggung, tapi perlahan aku sadar itu bukanlah kesepian, melainkan kebebasan. Seminggu kemudian, aku menerima surat panggilan dari pengadilan untuk sesi mediasi pertama. Aku membacanya baris per baris. Ini adalah langkah wajib sebelum persidangan. Jika kedua belah pihak bisa berdamai, pengadilan akan mengesahkan perceraian secara baik-baik. Jika tidak, akan dilanjutkan ke persidangan. Aku tidak tahu apa yang akan dipilih Banyu, tapi aku tahu keputusanku tidak akan berubah. Hari mediasi, aku datang lebih awal. Koridor pengadilan ramai, penuh dengan berbagai macam wajah dan cerita. Aku duduk di kursi tunggu, kedua tangan di atas lutut, menatap lurus ke depan. Beberapa saat kemudian, Banyu datang. Dia mengenakan kemeja putih dan celana gelap, lebih rapi dari sebelumnya tapi wajahnya tetap terlihat lelah. Dia melihatku, melangkah mendekat. Sudah lama? Baru saja. Kami duduk berdampingan tapi tidak ada yang bicara lagi. Jarak di antara kami terasa dekat sekaligus sangat jauh. Saat dipanggil masuk ke ruang mediasi, aku melangkah lebih dulu. Di dalam ada seorang mediator, pria berusia sekitar 40-an. Bapak dan ibu sudah memikirkan matang-matang soal perceraian ini? Tanyanya. Aku mengangguk. Sudah, Pak. Banyu menunduk, tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian baru berkata, dia sudah memutuskan. Mediator itu menatap kami. Perceraian adalah hal besar. Jika masih ada kemungkinan untuk rukun, sebaiknya dipertimbangkan. Aku angkat bicara. Permisi, Pak. Saya sudah mempertimbangkannya sangat lama. Keputusan ini bukan diambil secara gegabah. Beliau mengangguk, lalu menoleh pada Banyu. Bagaimana dengan Bapak? Banyu menghela napas.
Saya tidak ingin bercerai. Tapi jika istri saya sudah memutuskan, saya menghormatinya. Kalimat itu membuatku sedikit tertegun. Bukan karena terharu, tapi karena aku tidak menyangka dia akan mengucapkan kata menghormati dengan begitu tulus. Mediator bertanya beberapa hal lagi tentang harta dan anak. Kami tidak punya anak. Harta bersama nyaris tidak ada. Semuanya jauh lebih jelas dibandingkan kasus-kasus lain. Akhirnya beliau menyimpulkan, karena salah satu pihak tidak setuju untuk bercerai secara damai, kasus akan dilanjutkan ke persidangan. Sesi mediasi berakhir lebih cepat dari yang kuduga. Saat melangkah keluar, Banyu berjalan lebih pelan dariku. Aku berhenti sejenak, menunggunya. Kamu tidak menandatanganinya, kataku. Dia menggeleng. Aku butuh waktu lebih. Aku menatapnya tanpa marah. Berapa banyak pun waktu yang kamu punya tidak akan mengubah keputusanku. Dia tidak membantah. Kami berdiri di sana beberapa detik, lalu berjalan keluar bersama. Di tangga depan, matahari bersinar cukup terik. Banyu berhenti. Rina, aku mau tanya satu hal. Aku berbalik. Apa? Kalau hari itu aku mencegah ibu, apa semuanya akan berbeda? Aku menatapnya. Pertanyaan ini seharusnya ditanyakan sejak lama. Iya. Jawabku tegas. Tapi kamu tidak melakukannya. Dia menunduk. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Ada hal-hal yang percuma dibicarakan karena tidak akan mengubah masa lalu. Kami berpisah di gerbang pengadilan. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Aku kembali ke apartemen kecilku, membuka pintu, ruangan yang akrab dan rapi. Aku meletakkan tasku, menuang segelas air, meminumnya perlahan. Ponsel berdering, nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo, Mbak Rina? Suara perempuan, terdengar ragu. Iya, saya sendiri. Saya Mia. Mbak, aku sedikit terkejut. Ada apa? Saya mau bertemu Mbak. Apa bisa? Aku terdiam beberapa detik. Antara aku dan Mia tidak pernah ada hubungan dekat. Tapi aku juga tidak membencinya. Dia hanya orang yang ikut terseret dalam keputusan orang lain. Mau bicara apa? Soal ibu. Dan soal uang. Aku mengerutkan kening. Lewat telepon saja. Tidak enak, Mbak. Saya mau bicara langsung. Suaranya pelan tapi terdengar sangat serius. Aku berpikir sejenak. Baiklah. Besok sore, di kedai kopi dekat apartemen lama. Iya, Mbak. Terima kasih. Aku mematikan telepon, meletakkannya di meja. Sebuah pusaran baru kembali terbuka. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku berbaring, menatap langit-langit, hal-hal yang kukira sudah mulai tertutup, kini tersambung lagi. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan Mia, tapi aku punya firasat pertemuan kali ini tidak akan sederhana. Dan mungkin, apa yang kuketahui tentang keluarga Banyu belumlah semuanya. Keesokan sorenya, saya tiba di kedai kopi 10 menit lebih awal. Saya memilih meja di dekat jendela, memesan kopi hitam tanpa gula. Sejak keluar dari pernikahan itu, saya mulai minum kopi hitam. Bukan karena suka, tapi karena saya ingin membiasakan diri dengan rasa pahit tanpa perlu pemanis. Mia datang tepat waktu. Dia mengenakan gaun sederhana, rambutnya diikat rapi, wajahnya tampak lelah. Melihat saya, ia ragu sejenak lalu melangkah mendekat. Selamat sore, Mbak. Duduklah. Ia duduk di hadapan saya. Kedua tangannya saling bertaut tampak sedikit canggung. Mbak pasti masih marah sama saya. Saya menatapnya. Suaraku datar. Saya tidak marah padamu. Ia sedikit terkejut. Benarkah, kamu tidak melakukan kesalahan langsung padaku? Kamu hanya berpihak pada keluargamu. Ia menunduk. Tapi saya tahu itu tidak benar. Saya tidak menjawab, menunggunya melanjutkan. Mbak, saya panggil Mbak ke sini karena ada satu hal yang perlu Mbak tahu. Sejak hari Mbak mengosongkan rumah itu, Ibu menceritakan sesuatu pada semua orang. Saya sedikit mengerutkan kening. Cerita apa? Mia mengangkat kepala, matanya ragu. Ibu bilang, rumah itu sebenarnya bukan sepenuhnya milik Mbak. Saya terdiam. Kalimat ini tidak mengejutkanku, tapi membuatku ingin tahu lebih lanjut. Maksudnya,
Mia menggigit bibir. Ibu bilang, dulu almarhum ayah Mbak pernah punya urusan uang dengan keluarga kami. Saya terpaku. Untuk pertama kalinya, ada detail yang benar-benar membuatku terkejut. Ayahku? Iya, Mia mengangguk. Saya tidak tahu detailnya, tapi ibu bilang ayah Mbak pernah meminjam sejumlah uang, lalu membayarnya dengan meninggalkan sebagian aset. Setelah Mbak menikah dengan Mas Banyu, keluarga kami tidak menagihnya lagi, dianggap sudah lunas. Saya menatap lurus ke arah Mia. Kamu percaya cerita itu? Ia langsung menggeleng. Tidak. Saya rasa tidak masuk akal. Tapi ibu mengatakannya dengan sangat yakin. Beliau bilang, kalau Mbak menggugat, keluarga kami juga punya hak untuk menuntut bagian itu. Saya bersandar di kursi, terdiam beberapa detik. Pikiranku mulai merangkai segalanya. Ayahku sudah meninggal bertahun-tahun. Urusan keuangannya dulu tidak sepenuhnya aku ketahui, tapi aku tahu betul, rumah itu adalah hasil tabungan orang tuaku seumur hidup, tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Banyu. Apa lagi yang kamu dengar? Tanyaku. Mia mengangguk, suaranya mengecil. Ibu juga bilang, kalau Mbak tidak mau kompromi, beliau akan memperbesar masalah, meminta bantuan kenalan di lingkungan sekitar untuk menekan dan menyebarkan gosip tentang Mbak. Saya tersenyum tipis. Senyum yang tidak bahagia, tidak juga marah. Taktik yang familiar. Mia menunduk. Mbak, saya tahu dengan menceritakan ini Mbak mungkin berpikir saya memihak Mbak. Tapi sebenarnya, saya hanya tidak ingin masalah ini semakin jauh. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat dengan jelas kelelahan di matanya. Hidup di keluarga itu pasti tidak mudah bagimu. Ia tersenyum sedih. Iya Mbak, sejak kecil sudah terbiasa. Tapi kali ini saya merasa sudah kelewat batas. Saya mengangguk ringan. Terima kasih sudah memberitahuku. Ia mengangkat kepala. Lalu, Mbak akan melakukan sesuatu? Saya berpikir sejenak. Untuk saat ini, tidak. Ia tampak terkejut. Tidak, apa yang kamu katakan, jika mereka benar-benar melakukannya, barulah perlu ditangani. Sekarang, itu hanya sekadar ucapan. Saya menatap lurus ke arahnya. Tapi tenang saja, saya bukan orang yang mudah diancam. Mia mengangguk, sorot matanya sedikit lega. Saya tahu. Beberapa saat kemudian, ia kembali angkat bicara. Mbak, Mas Banyu, beberapa hari ini kondisinya tidak baik. Saya tidak bertanya, tapi ia tetap melanjutkan. Dia tidak masuk kerja. Tidak mau makan. Tidak juga bicara dengan siapapun. Saya menyesap kopiku. Itu pilihannya. Mbak, apa Mbak sudah tidak? Ia berhenti, tidak menyelesaikan kalimatnya. Saya meletakkan cangkir. Kamu mau bertanya apa aku masih punya perasaan? Ia diam, yang kuanggap sebagai jawaban. Perasaan itu bukan saklar, kataku perlahan. Ia ada, lalu perlahan hilang. Tapi ada satu hal, yang sekali hilang, tidak akan bisa kembali. Apa itu Mbak? Kepercayaan. Mia menunduk, tidak bertanya lagi. Percakapan kami berlangsung lebih dari 1 jam. Saat berdiri untuk pulang, Mia menatapku dengan tulus. Mbak Rina, saya harap Mbak akan bertemu dengan orang yang lebih baik. Saya tersenyum tipis. Kamu juga. Ia mengangguk, lalu berbalik pergi. Bayangannya menghilang di antara keramaian. Saya berdiri sejenak, menatap ke jalanan. Segalanya masih berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu baru saja satu lapisan lagi dari sebuah cerita keluarga terungkap. Malam itu, saya pulang dan mengeluarkan kembali semua dokumen terkait rumah. Saya membaca ulang setiap detail, setiap stempel, setiap tanda tangan. Semuanya jelas, legal, tidak ada hubungannya dengan keluarga Banyu. Saya juga menelepon ibu. Bu, apa dulu ayah pernah pinjam uang dari keluarga Banyu? Ibu terdiam sejenak, lalu menjawab tegas, tidak pernah. Kenapa kamu bertanya? Saya menceritakan sekilas. Ibu menghela napas. Mereka hanya sedang mencari-cari alasan. Kamu jangan khawatir. Iya, Bu. Meletakkan telepon. Saya duduk terdiam. Apa yang dikatakan Mia tidak membuatku takut, tapi membuatku lebih mengerti satu hal.
Masalah ini belum berakhir. Dan kali ini, jika mereka benar-benar ingin melewati batas, saya tidak akan hanya diam seperti sebelumnya. Saya melipat kembali dokumen-dokumen itu. Di luar jendela, angin malam berembus dingin. Sebuah gelombang baru akan datang, dan saya sudah siap. Setelah pertemuan dengan Mia, saya tidak langsung bertindak, tapi di dalam hati saya sudah ada persiapan yang lebih matang. Saya mengerti, ada masalah yang jika tidak kita pegang kendalinya, kita akan didorong ke posisi pasif yang sulit dikendalikan. 2 hari kemudian, seperti yang sudah diduga, masalah ini tidak lagi berhenti pada ucapan. Pagi itu, saat saya baru tiba di kantor, telepon sudah berdering tanpa henti. Seorang teman lama menelepon, "Rin, kamu tahu tidak? Keluarga mantan suamimu sedang heboh bilang kamu merebut rumah mereka." Saya terdiam beberapa detik. Mereka bilang apa? Mereka bilang rumah itu ada uang mereka di dalamnya. Kamu memanfaatkan sertifikat atas namamu untuk merebutnya. Tadi pagi tetangga di komplek lama sudah pada gosip. Saya mematikan telepon. Segalanya terjadi persis seperti yang diperingatkan Mia. Bukan ancaman kosong, tapi langkah-langkah untuk menekan saya dengan opini publik. Tapi kali ini, saya bukan lagi orang yang diam menahan. Saya izin setengah hari dan membawa semua berkas ke kantor Ibu Dian. Begitu melihat saya masuk, beliau sudah mengerti. Ada masalah lagi? Saya mengangguk, menunjukkan ponselku. Beliau membaca gosip yang beredar, lalu meletakkan ponselnya. Mereka mulai menyerang lewat opini publik. Iya Bu. Apa yang harus saya lakukan? Kumpulkan semua bukti penyebaran informasi palsu ini. Jika mereka terus melakukannya, kita bisa menuntut atas pencemaran nama baik. Saya terdiam sejenak. Saya tidak ingin memperbesar masalah, Bu. Tapi jika mereka terus begini, saya terpaksa. Beliau menatapku dengan tegas. Terkadang diam itu benar, tapi terkadang diam justru menempatkan kita di posisi yang lemah. Saya mengerti. Sore itu saya kembali ke komplek apartemen lama. Bukan untuk berdebat, tapi untuk melihat sejauh mana gosip itu menyebar. Begitu masuk, saya sudah merasakan tatapan beberapa orang, bukan lagi penasaran biasa, tapi tatapan yang menghakimi. Seorang ibu tetangga memanggilku. "Mbak Rina, baru pulang?" "Iya, Bu. Soal rumah Mbak, Ibu sudah dengar. Tapi Ibu tahu Mbak bukan orang seperti itu." "Cuma ya, omongan orang banyak sekali." Saya mengangguk. "Saya paham Bu. Tanpa perlu bertanya, saya sudah tahu apa yang dikatakan keluarga Banyu. Cerita sepihak yang dibumbui dan diulang-ulang hingga menjadi kebenaran di mulut orang lain." Aku berdiri di bawah gedung, menatap ke arah unitku di lantai 9. Tempat itu pernah kuimpikan sebagai rumah seumur hidup. Sekarang, hanya tinggal kenangan yang telah diputarbalikkan. Tepat saat itu, Ibu Banyu muncul. Beliau keluar dari lobi, membawa tas belanja. Melihat saya, beliau berhenti. Tatapannya tidak lagi menghindar, melainkan menantang. "Masih berani kamu kembali ke sini?" Saya berdiri tegak. Saya kembali ke lingkungan saya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Beliau tertawa sinis. "Rumahmu. Kamu pikir karena sertifikatnya atas namamu, itu benar-benar milikmu?" Saya tidak langsung menjawab, hanya menatapnya. "Ibu bicara begitu, apa ada buktinya?" Beliau terdiam sejenak, lalu kembali meninggikan suara. "Ada atau tidak, biar hukum yang bicara. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil hak keluarga kami begitu saja." Saya mengangguk ringan. "Kalau begitu, mari kita serahkan pada hukum." Beliau menatapku, sorot matanya menunjukkan kekesalan. Mungkin karena tidak mendapatkan reaksi yang diharapkannya. "Aku sudah ceritakan pada semua orang. Lihat saja apa kamu masih punya muka untuk tinggal di sini." Kalimat itu, jika dulu, mungkin akan melukaiku. Tapi sekarang, saya hanya merasa lelah. Apa yang Ibu katakan adalah hak Ibu. Tapi Ibu juga harus bertanggung jawab atas ucapan Ibu. Jangan sampai nanti harus menjelaskannya di depan pengadilan. Beliau terdiam. Mungkin tidak menyangka saya akan berkata seperti itu. Saya tidak menunggu lebih lama, berbalik dan pergi. Di belakang,
Saya masih bisa merasakan tatapannya dan tatapan orang-orang sekitar, tapi saya tidak menoleh. Malam itu, saya duduk bersama orang tua saya, menceritakan semuanya. Ayah saya setelah mendengar, terdiam sangat lama, lalu berkata, "Kalau sudah begini, kita tidak bisa membiarkan mereka bicara seenaknya." Ibuku juga mengangguk. "Lakukan sesuai jalur hukum, Nak, jangan mengalah lagi." Saya menatap mereka berdua. Hatiku terasa mantap. Iya, untuk pertama kalinya saya tidak memilih diam untuk menjaga keharmonisan. Saya memilih berdiri, bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk melindungi apa yang menjadi milik saya. Malam itu, saya menata ulang semua berkas, mencatat setiap detail. Saya menghubungi orang-orang yang bisa menjadi saksi. Segalanya mulai bergerak ke arah yang berbeda, bukan lagi cerita keluarga yang privat, melainkan masalah yang harus diselesaikan dengan logika dan hukum. Di dalam kepalaku tidak ada lagi kekacauan, melainkan kesadaran yang langka. Ada hal-hal yang saat kita didorong ke jalan buntu, barulah kita sadar bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Dan saya tahu, kali ini saya tidak akan mundur. Hari-hari berikutnya, semuanya berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Seolah saat saya memutuskan untuk tidak mundur, segalanya ikut mendorong saya maju. Ibu Dian membantuku menyusun gugatan atas pencemaran nama baik, sekaligus menyiapkan semua dokumen kepemilikan rumah. Setiap lembar kertas difotokopi dan dilegalisir. Melihat tumpukan berkas yang semakin tebal, hatiku tidak lagi terasa berat, melainkan semakin kokoh. Suatu sore, saya menerima telepon dari manajemen apartemen. Mereka mengundangku untuk pertemuan karena ada keluhan dari penghuni lain. Saya tahu persis apa masalahnya. Ruang rapat manajemen tidak besar, tapi hari itu cukup ramai. Selain perwakilan manajemen, ada Ibu Banyu dan juga Banyu sendiri. Saya masuk, melihat sekilas, lalu duduk di kursi di hadapan mereka. "Selamat sore." Tidak ada yang menjawab. Suasana tegang. Manajer membuka percakapan. "Mbak Rina, hari ini kami mengundang Mbak untuk mengklarifikasi beberapa masalah terkait unit 903. Saya mengangguk. "Silakan." Ibu Banyu langsung menyela. "Apalagi yang mau diklarifikasi? Dia merebut rumah orang lain, sekarang pura-pura tidak tahu." Saya menoleh padanya, suaraku tetap tenang. "Ibu bilang saya merebut rumah. Apa ibu punya bukti kepemilikannya?" Beliau menggebrak meja. "Sertifikatnya memang atas namamu, tapi uangnya bukan sepenuhnya milikmu." Saya mengeluarkan map dari tasku, meletakkannya di meja. "Ini adalah sertifikat hak milik yang sah. Seluruh uang pembelian berasal dari keluarga saya, ada bukti transfernya." Manajer mengambil dan memeriksanya. Ibu Banyu masih tidak mau kalah. "Ayahmu masih punya utang pada kami." Suasana kembali hening. Saya menatapnya lurus. "Ibu bilang ayah saya berutang. Silakan tunjukkan buktinya." Beliau terdiam sejenak, lalu berteriak, "Itu urusan lama, surat-suratnya sudah tidak ada." "Tapi seluruh keluarga kami tahu." Saya menghela napas pelan. "Tanpa surat, tanpa bukti, itu hanya sekadar ucapan." Banyu yang sejak tadi diam, hanya menunduk. Aku menoleh padanya. "Banyu, apa kamu tahu soal utang ayahku pada keluargamu?" Dia mengangkat kepala. Tampak sangat canggung. Aku dengar dari ibu." "Apa kamu punya buktinya?" Dia terdiam. Jawabannya sudah jelas. Manajer angkat bicara. "Kami bekerja berdasarkan dokumen legal. Saat ini, unit tersebut sah atas nama Mbak Rina." Ibu Banyu langsung protes. "Kalian memihak. Keluarga saya tinggal di sana. Tinggal sementara tidak sama dengan hak milik," jawab manajer dengan tegas. Suasana semakin tegang. Saya tidak bicara lagi. Beberapa saat kemudian, Banyu berdiri. "Sudahlah Bu. Kita pulang." Beliau menoleh pada putranya dengan marah. "Kamu diam. Ini urusan keluarga kita." Banyu menarik napas dalam-dalam, suaranya lebih berat. "Rumah itu bukan milik kita." Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Saya pun sedikit terkejut. Bukan karena isinya, tapi karena akhirnya dia mengatakannya di depan umum. Ibu Banyu menatapnya tidak percaya.
Apa katamu? Saya bilang, rumah itu bukan milik kita. Ulangnya lebih jelas. Sertifikatnya atas nama Rina. Uangnya juga dari keluarganya. Kita tidak punya hak. Beliau berdiri. Kamu sudah termakan omongannya? Kamu bukan anakku lagi? Banyu tidak langsung menjawab. Ia menatap ibunya dengan lelah. Aku hanya mengatakan kebenaran. Suasana menjadi sangat berat. Manajer berdiri. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, pertemuan ini kami akhiri. Secara hukum, apartemen ini adalah milik Mbak Rina. Saya berdiri, mengumpulkan berkasku. Terima kasih. Saya tidak menoleh lagi. Langsung berjalan keluar. Di belakangku, saya masih mendengar suara Ibu Banyu. Tapi saya tidak berhenti. Sore itu, Banyu menelepon saya. Aku minta maaf. Itu kalimat pertamanya. Aku seharusnya tidak membiarkan masalah ini menjadi sejauh ini. Saya bersandar di kursi, menatap keluar jendela. Kamu mengatakannya sedikit terlambat. Aku tahu. Suaranya merendah. Tapi hari ini aku harus mengatakannya. Aku tidak ingin kamu disalahpahami. Saya tersenyum tipis. Seharusnya kamu memikirkan itu lebih awal. Dia tidak membantah. Aku sudah menandatangani surat cerainya. Aku terdiam sejenak. Kapan? Tadi pagi, sebelum datang ke pertemuan. Baiklah, aku tidak akan menahanmu lagi, suaranya mengecil. Menahan atau tidak, sudah tidak ada artinya lagi, kataku perlahan. Banyu, semoga kamu bahagia. Kamu juga. Aku mematikan telepon. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Hanya sebuah akhir yang diucapkan dengan kata-kata sederhana. Malam itu, saya duduk makan malam bersama orang tua saya. Ibu menyendokkan sepotong ikan ke piringku. Sudah selesai, kan, Nak? Saya mengangguk. Sudah, Bu. Ayahku menatapku. Kalau benar, tidak perlu takut. Saya tersenyum. Iya. Ya, makan malam hari itu terasa lebih hangat. Ada hal-hal yang setelah hilang, barulah kita sadar mana yang sesungguhnya milik kita. Dan ada orang-orang yang setelah pergi, barulah kita paham bahwa mereka memang tidak pernah menjadi tempat untuk kita tinggal. Sebuah perjalanan panjang akan segera berakhir. Dan kali ini, saya tahu saya telah berjalan ke arah yang benar. Sidang putusan cerai berlangsung tidak lama setelah itu, pada suatu pagi yang cerah. Saya datang lebih awal, duduk di kursi tunggu dengan hati yang anehnya tenang, tidak ada lagi debaran cemas, tidak ada lagi harapan selain sebuah akhir yang jelas. Banyu datang 10 menit kemudian. Kami hanya saling mengangguk sebagai sapaan. Di antara kami tidak ada lagi amarah, tidak juga keakraban. Hanya dua orang yang pernah berjalan bersama, kini berdiri di persimpangan yang berbeda. Di dalam ruang sidang, segalanya berjalan sesuai prosedur. Hakim menanyakan kembali inti permasalahan, kemungkinan rujuk. Saya menjawab dengan jelas dan jujur. Saat giliran Banyu, ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kami sudah tidak bisa melanjutkan." Satu kalimat yang singkat, tapi cukup untuk menutup segalanya. Masalah harta Gonogini diselesaikan dengan cepat. Rumah itu milik saya, dokumennya sah, tidak ada sengketa. Gosip dan tuduhan tanpa bukti tidak dipertimbangkan. Hukum bekerja berdasarkan fakta. Sidang berakhir kurang dari 1 jam. Saat hakim membacakan putusan cerai, saya mendengar setiap katanya dengan jelas, tapi tidak merasa berat. Sebaliknya, ada perasaan ringan di hati, seolah sebuah pintu telah tertutup pada waktu yang tepat. Kami menandatangani berita acara. Saya menuliskan nama saya dengan mantap, tanpa ragu. Keluar dari ruang sidang, matahari masih bersinar terang. Saya berdiri di tangga depan, menarik napas dalam-dalam. Banyu berdiri di belakang saya. "Rina." Saya berbalik. "Ya." Ia menatap saya. Tidak ada lagi kebingungan di matanya, hanya penerimaan. "Kita sudah selesai." "Iya." Jawabku singkat. Ia mengangguk, lalu berkata, "Aku minta maaf untuk semuanya." Saya menatapnya sejenak. "Tidak perlu minta maaf lagi," kataku pelan, tanpa nada menyalahkan. "Kita sudah sampai di sini." Ia terdiam, lalu mengangguk pelan. "Semoga kamu bahagia." "Aku akan bahagia," jawabku.
Bukan sebuah janji padanya, tapi pada diriku sendiri. Kami tidak bicara lagi. Dia berbalik dan berjalan lebih dulu. Saya menatapnya sejenak, lalu berbalik ke arah yang berlawanan. Tidak ada drama, tidak ada air mata. Hanya sebuah akhir yang tepat waktu. Cukup agar kami tidak perlu lagi saling menyakiti. Hari-hari setelahnya, hidupku kembali normal, tapi dengan ritme yang sama sekali berbeda. Saya pindah ke apartemen yang lebih kecil, dekat dengan kantor. Setiap pagi saya bangun, membuat kopi, membuka jendela. Hal-hal sederhana yang dulu terlewatkan, kini terasa sangat berharga. Saya mulai mengambil kursus untuk meningkatkan keahlian, lebih banyak waktu untuk pekerjaan. Rekan-rekan kerja menyadari perubahanku. Terkadang di malam hari, saya pulang larut, memasak makanan sederhana, lalu duduk sendirian di dekat jendela. Tidak ada lagi yang harus ditunggu, tidak ada yang harus diberi penjelasan. Awalnya keheningan itu terasa asing, tapi perlahan saya sadar itu bukanlah kesepian, melainkan kebebasan. Suatu kali saya pulang mengunjungi orang tua. Ibu sedang memasak, ayah membaca koran. Segalanya masih sama, tapi saya melihat sorot mata mereka yang lebih lega. "Kamu baik-baik saja sekarang?" tanya ibu. "Baik, Bu." Ayahku melipat korannya. "Kamu sudah lebih dewasa." Saya terdiam sejenak, lalu berkata, "Mungkin aku hanya hidup dengan lebih jujur pada diri sendiri." "Yah." Ayah mengangguk. "Kalau jujur, pasti akan kokoh." Sore itu, saat sedang merapikan lemari, saya tidak sengaja menemukan kunci lama dari apartemen dulu. Kunci yang hari itu tidak bisa membuka pintu. Saya memegangnya sejenak. Dulu, ini adalah simbol sebuah rumah, tempat yang kukira menjadi milikku. Sekarang, hanya sebuah benda mati. Saya meletakkannya di sebuah kotak kecil. Tidak dibuang, tidak juga disimpan di dekatku. Seperti sebuah kenangan. Sudah berlalu, tidak perlu dibawa-bawa, tapi juga tidak perlu dihapus. Malam itu saya berdiri di balkon, menatap jalanan di bawah. Lampu mobil membentuk garis-garis cahaya, orang-orang berlalu lalang tanpa henti, hidup terus berjalan. Tiba-tiba saya sadar, hal yang paling menakutkan bukanlah kehilangan sebuah pernikahan, melainkan kehilangan diri sendiri di dalamnya. Dulu saya pikir menjadi istri yang baik berarti harus sabar, harus mengalah. Tapi saya tidak tahu, jika kita terus mundur, suatu saat tidak akan ada lagi tempat untuk berdiri. Sekarang saya mengerti, cinta bukan pengorbanan tanpa syarat. Hubungan hanya bisa langgeng jika keduanya berdiri sejajar dan saling menghargai. Saya tidak menyesal pernah mencintai Banyu. Tahun-tahun itu adalah bagian dari hidupku yang mengajariku banyak hal. Tapi saya juga tidak menyesal telah pergi, karena jika tidak, saya tidak akan pernah tahu bahwa saya bisa sekuat ini. Angin malam berembus sejuk. Saya bersandar di pagar balkon, menatap ke kejauhan. Di depan sana masih banyak hal yang tidak diketahui, tapi kali ini saya tidak takut. Karena saya tidak lagi butuh orang lain untuk membuktikan nilai diriku. Saya adalah saya, dan itu sudah lebih dari cukup. Orang sering berkata, hidup ini seperti menyeberangi sungai. Ada bagian yang arusnya tenang, ada juga yang bergelombang. Dulu kita berpikir, asalkan berpegangan tangan, kita pasti akan sampai ke seberang. Tapi kemudian kita sadar, ada orang yang hanya menemani kita di sebagian perjalanan. Dermaga terakhir, tetap harus kita pilih sendiri. Kisah Rina, sekilas terdengar seperti masalah rumah, mertua, dan suami istri biasa. Tapi jika direnungkan, ini adalah kisah banyak orang. Kisah seorang perempuan yang pernah berpikir bahwa kesabaran akan menjaga keutuhan keluarga, bahwa mundur selangkah akan membawa kedamaian. Tapi pada akhirnya ia sadar, jika terus mundur, suatu saat tidak akan ada lagi tempat untuk berdiri. Rumah itu hanyalah bangunan. Tapi ketika hati penghuninya tidak lagi lurus, 4 dinding pun tidak akan bisa menahan kehangatan. Pada akhirnya, yang membuat kita dewasa bukanlah hari-hari yang tenang, melainkan saat-saat di mana kita dipaksa memilih, bertahan atau melepaskan, menderita atau bangkit, dan sekali kita memilih, kita harus berani berjalan sampai akhir, sekalipun sendirian. Rina tidak menang melawan siapapun,
Tidak juga perlu kalah dari siapapun. Dia hanya merebut kembali apa yang memang menjadi miliknya. Dan yang lebih penting, ia berhasil menjaga harga dirinya. Seseorang boleh kehilangan pernikahan, tapi selama ia masih memiliki dirinya sendiri, ia masih punya seluruh kehidupan di depan mata.